Episode 301 Giok Surgawi, 2. Wang Lin memindainya dengan akal sehatnya, lalu sedikit mengerutkan kening. Kerangka ini sangat aneh, karena warnanya putih. Meskipun bukan hal yang aneh jika kerangka muncul di sini, warna tulang seharusnya berubah seiring berjalannya waktu dan seharusnya ada tanda-tanda korosi. Namun, kerangka ini tidak memiliki tanda-tanda apapun. Selain itu, bola cahaya di tangan kerangka itu mengandung sepotong energi surgawi, jadi itu jelas bukan benda biasa. Wang Lin tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan bahaya. Dia merenung sebentar sebelum menonton dengan dingin dari jauh. Mata kakak laki-laki ketiga berbinar dan dia berkata, "Adik laki-laki keenam, naik dan lihat bola cahaya apa itu." Adik laki-laki keenam ragu-ragu sebelum mengangguk dan berjalan ke depan. Saat dia melihat lebih dekat, Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya menjadi lebih kuat. Tepat pada saat ini, kakak laki-laki ketiga tiba-tiba berteriak, "Mundur!" Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan pedang itu terbang dari punggungnya dan menebas tepat di depan saudara junior ke-6. Kerangka itu berubah menjadi debu dan bola cahaya terbang ke udara. Sepotong energi keluar dari bola cahaya dan menyerbu ke arah alis adik laki-laki ke-6. Pada saat ini, energi pedang tiba. Sepotong energi mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan saat ia mengebor ke dinding dan menghilang. Adegan ini terjadi dalam sekejap mata. Dahi saudara laki-laki ke-6 dipenuhi keringat dingin saat dia diam-diam menatap saudara laki-laki ketiga. Adik ke-6, kejar. Kakak ketiga mengungkapkan ekspresi sangat gembira saat dia mengucapkan kalimat itu dan dengan cepat mengejarnya. Adik laki-laki ke-6 ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan mengikuti. Kakak senior, apa itu tadi? Keberuntungan kami cukup bagus. Jika tebakanku tidak salah, itu adalah makanan untuk makhluk surgawi, sesuatu yang suka dimakan oleh makhluk surgawi. Biasanya, ada kemungkinan untuk menemukan jiwa binatang surgawi di tempat makanan ini ditemukan. Kerangka itu sebelumnya pasti telah disergap olehnya dan seluruh dagingnya dimakan olehnya. Adik laki-laki, tolong jangan salahkan saya untuk ini, saya baru menyadari apa itu, jika tidak, saya tidak akan meminta Anda untuk memeriksanya. Kakak ketiga menjelaskan sambil terus mengejar. Kakak laki-laki ke-6 menundukkan kepalanya dan perlahan berkata, hanya memberi makan untuk binatang surgawi dan ia memiliki kekuatan sebesar itu. Jika benda itu masuk ke alisku, aku akan berubah menjadi kerangka. Kakak ketiga tertawa dan berkata, junior tidak perlu khawatir. Benda itu sepenuhnya bergantung pada serangan fisik dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Ia paling takut pada teknik dan kemampuan. Selama kamu tidak membiarkannya masuk ke tubuhmu, yang perlu kamu gunakan hanyalah energi pedangmu dan kamu dapat dengan mudah membaginya menjadi dua. Saat keduanya mengejar, Wang Lin mengikuti di belakang mereka. Meskipun kedua saudara laki-laki bela diri itu tampak memiliki hubungan yang baik, Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa saudara laki-laki ketiga memiliki niat jahat. Adegan sebelumnya jelas karena kakak laki-laki ketiga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menggunakan adik laki-lakinya sebagai umpan untuk memancing umpan. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang mereka saat indera ilahi terfokus pada apa yang ada di depannya. Dia melihat kedua bersaudara itu mengejar melalui sistem gua sambil terus turun. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di bagian dalam gua. Kakak ketiga merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun dia pernah ke sini sebelumnya, dia belum pernah pergi sejauh ini dan bertanya-tanya apakah dia harus terus mengejarnya. Tepat pada saat ini, Wang Lin memperhatikan bahwa kecepatan umpan binatang surgawi itu melambat dan menghilang ke dalam lubang seukuran kepalan tangan di dinding. Indera ilahi Wang Lin dengan cepat mengikutinya dan ekspresinya dengan cepat berubah. Dia melihat bahwa dinding di dalam gua ditutupi garis-garis tipis dengan salah satu ujungnya terkubur di dalam dinding dan ujung lainnya perlahan berayun maju mundur. Di tengah gua, ada sepotong kecil batu giok putih yang memancarkan energi spiritual surgawi yang pekat. Selain batu giok, ada kerangka yang tulangnya berwarna hitam. Ada potongan pakaian rusak di kerangka itu, tapi di depan dadanya ada sepotong logam yang melepaskan tekanan kuat. Selain semua itu, orang ini juga memegang pedang. Pedang ini terlihat sangat mirip dengan pedang surgawi yang dia lihat dalam ilusi. Selain semua ini, yang paling mengejutkan Wang Lin adalah garis hitam yang bergerak masuk dan keluar dari kerangka. Setiap kali bergerak, kerangka itu akan bergetar seolah-olah hidup kembali. Wang Lin berhenti bergerak dan, tanpa ragu-ragu, dengan cepat mundur ke sebuah lubang di dinding. Dia mengeluarkan bendera larangannya untuk membungkus tubuhnya dan menjadi persis seperti dinding di sampingnya.
Kakak laki-laki ketiga yang terbang di depan juga menyebarkan indera ilahi dan segera menyadari gua itu dan berhenti. Wajahnya langsung menjadi pucat. Di dalam gua kecil ini setidaknya terdapat puluhan ribu makanan binatang surgawi. Pada saat ini, adik laki-laki keenam juga memperhatikan hal ini dan ekspresinya menjadi jelek. Keduanya saling memandang dan perlahan mundur. Tapi sudah terlambat. Umpan surgawi keluar dari lubang kecil dan muncul di hadapan keduanya dalam sekejap mata. Ekspresi kakak ketiga segera berubah. Tanpa ragu-ragu, dia berteriak, dunia roh dua pedang. Pedangnya terbang ke udara dan menebas. Adik laki-laki keenam mengatupkan giginya dan juga mengayunkan pedangnya ke atas dan menebasnya juga. Tiba-tiba, dua sinar energi pedang menjadi seperti dua naga yang saling terkait dan menghancurkan semua makanan binatang surgawi yang menyerang mereka. Kemudian menabrak lubang di dinding hingga lebarnya 10 meter. Kekuatan ini menyebabkan banyak bagian dari kuil binatang surgawi yang sudah tidak stabil ini runtuh. Lebih banyak serpihan keluar dari lubang. Di dalam gua, kerangka hitam itu sangat menarik perhatian. Ayo pergi. Kakak laki-laki ketiga segera mundur setelah mengucapkan satu kalimat dan saudara laki-laki junior keenam segera mengikutinya dengan rasa kesemutan di kulit kepala. Kecepatan mundur keduanya tidak dapat menandingi Sliver tersebut, jadi hanya dalam beberapa langkah, Sliver tersebut sudah menyusul. Ekspresi kejam melintas di mata kakak laki-laki ketiga saat dia mengangkat tangannya dan mendaratkan pukulan di punggung adik laki-laki keenam. Kepala adik laki-laki keenam tiba-tiba berbalik dengan ekspresi mengejek. Tangannya dengan cepat menangkap tangan kakak laki-laki ketiga dan dia berkata, kakak ketiga, apa yang kamu rencanakan? Dengan itu, auranya tiba-tiba berubah. Tingkat kultivasinya berubah dari seseorang yang baru saja melangkah ke tahap awal formasi jiwa menjadi formasi jiwa tahap pertengahan. Dia dengan cepat mengambil tas pegangan dan pedang kakak laki-laki ketiga sebelum melemparkan kakak laki-laki ketiga ke arah makanan binatang surgawi. Kamu. Ekspresi kakak laki-laki ketiga tiba-tiba berubah, tapi sebelum dia selesai berbicara, segerombolan serpihan mengebor ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh kultivator formasi jiwa tahap awal berubah menjadi kerangka. Jiwa asalnya tiba-tiba terbang keluar, tetapi pada saat itu, saudara junior keenam membentuk segel untuk menghalangi jalannya. Jeda ini membuat jiwa asal kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, namun garis hitam tiba-tiba melesat keluar dan menggali ke dalam jiwa asal. Pada saat garis hitam itu pergi, jiwa asal telah dilahap olehnya. Maaf, kakak senior. Melihat apa yang terjadi, adik laki-laki keenam dengan cepat melarikan diri menggunakan waktu yang telah dibeli oleh kakak laki-laki ketiga dengan nyawanya. Ketika orang ini melewati tempat persembunyian Wang Lin, mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak bergerak sembarangan. Adik laki-laki keenam dilintas oleh Wang Lin. Beberapa napas kemudian, gerombolan itu juga lewat. Wang Lin sangat gugup ketika gerombolan itu melewatinya. Ketika gerombolan itu lewat, garis-garis hitam itu berhenti sejenak tetapi dengan cepat terus mengejar saudara junior keenam. Setelah potongan-potongan ini lewat, Wang Lin menunggu beberapa saat sebelum menyerbu menuju gua yang telah dibuka oleh energi pedang. Tubuhnya secepat kilat dan muncul di dalam gua. Tiba-tiba, beberapa serpihan yang tersisa keluar dari dinding dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mendengus dan menggunakan bendera larangannya untuk memblokir mereka. Dia tahu bahwa dia kekurangan waktu, jadi dia meraih pedang di tangan kerangka itu tanpa ragu-ragu. Tapi tiba-tiba, tekanan kuat datang dari pedang itu. Sepertinya tangan Wang Lin menekan paku, lubang kecil muncul di tangannya, menyebabkan dia dengan cepat menariknya kembali. Pada saat ini, gerombolan itu sedang menuju ke belakang dengan garis hitam di depan. Ketika Wang Lin melihat ini dengan akal sehatnya, dia segera menyerah pada pedangnya dan meraih batu giok itu. Dia memutuskan untuk menyerah mengambil potongan logam itu dan dengan cepat keluar dari gua, bergerak di sepanjang dinding. Kawanan itu kembali ke gua dan kemudian suara gemuruh yang menakutkan datang dari dalam. Garis hitam dengan cepat keluar dari gua dan melambaikan tubuhnya sebentar sebelum mengejar kemana Wang Lin pergi. Wang Lin bergerak secepat yang dia bisa melewati gua, dan saat dia terbang, dia melepaskan jiwa pengembara dengan perintah sederhana untuk membantunya membingungkan garis hitam yang mengejarnya. Saat dia melarikan diri, dia bisa merasakan jiwa-jiwa pengembara dihancurkan satu per satu. Dia bisa melihat melalui jiwa-jiwa pengembara bahwa garis hitam itu sepertinya sudah gila, karena garis itu menembus dinding gua dan menghancurkan semua jiwa pengembara. Ada banyak gua di kuil binatang surgawi, tetapi banyak yang hancur dalam bencana di masa lalu, dan lebih banyak lagi yang hancur di bawah kekuatan dua pedang. Sekarang, dengan garis hitam menembus dinding dengan gila-gilaan,
banyak gua yang mampu menahannya dan runtuh. Episode 302 Eksplorasi lebih lanjut. Hal ini menyebabkan serangkaian reaksi berantai, sehingga banyak gua yang runtuh juga. Saat Wang Lin terbang, dia mencoba berteleportasi, tetapi setiap kali dia melakukannya, dia merasakan kekuatan mengelilinginya dan mengganggu teleportasinya. Dia menghela nafas ketika dia berhenti mencoba dan terus terbang ke atas. Dia perlahan merasakan bahwa jumlah jiwa pengembara yang ditinggalkannya berhenti berkurang. Garis hitam jelas kehilangan jejak Wang Lin. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari sekelilingnya dan Wang Lin dengan cepat mundur. Gua di depannya tiba-tiba runtuh. Ketika dia menyebarkan akal ilahi, dia menemukan bahwa lebih dari separuh kuil binatang surgawi sekarang terkubur. Jika manusia melihat ini, mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, tapi Wang Lin sudah mencapai tahap formasi jiwa, jadi selama dia tidak menemui garis hitam itu, dia tidak perlu takut. Dia merenung sedikit tetapi tidak segera pergi. Dia menyebarkan akal sehatnya dan terkejut saat mengetahui bahwa adik laki-laki keenam belum meninggal. Dia bergerak melalui gua-gua di dekatnya. Dan dari arah perjalanannya, dia tidak naik tetapi menuju ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia tersenyum lucu. Adik laki-laki keenam ini adalah orang yang kejam. Dia menyembunyikan tingkat kultivasinya hingga saat yang tepat. Dari kelihatannya jalannya, dia menuju ke arah Wang Lin, tapi Wang Lin tidak yakin dengan tujuannya. Jika dia datang dengan niat untuk membunuh Wang Lin, maka Wang Lin tidak akan keberatan membunuhnya demi hartanya. Meskipun orang ini berada pada tahap pertengahan formasi jiwa, Wang Lin yakin bahwa dengan harta sihir yang dimilikinya, dia memiliki peluang 80% untuk menang. Wang Lin mengibarkan bendera pembatasan dan kabut hitam menghilang ke dinding sekitarnya. Dia meletakkan tangannya di gelang di tangannya dan diam-diam menunggu kedatangan saudara keenam. Tidak lama kemudian, seseorang keluar dari tembok yang sedang dilihat Wang Lin. Saat orang itu keluar, dia menjadi sangat berhati-hati saat melihat Wang Lin. Dia dengan hati-hati melihat beberapa kali sebelum tertawa. Rekan kultivator, saya yakin hanya kita berdua yang tersisa di kuil binatang surgawi yang runtuh ini. Wang Lin terkekeh. Dia menyadari bahwa orang ini tahu dia mengikuti mereka. Artinya, ada kemungkinan orang tersebut masih menyembunyikan tingkat kultivasinya. Wang Lin dengan tenang bertanya, tempat ini telah runtuh. Mengapa rekan kultivator datang mencari saya alih-alih mencari jalan keluar? Adik laki-laki keenam melihat sekeliling. Tanpa bergerak maju, dia berkata, rekan kultivator mengikuti kami sepanjang jalan. Saya yakin Anda juga melihat binatang surgawi itu memberi makan. Wang Lin samar-samar tersenyum melihat bagaimana saudara junior keenam menghindari pertanyaan itu dan bertanya, apa maksud sesama kultivator? Mata adik laki-laki keenam berbinar, memperlihatkan ekspresi misterius, dan dia berkata, rekan kultivator tidak perlu khawatir. Namaku Sun Lei. Saya tidak takut untuk memberitahu sesama kultivator hal ini, saya sebenarnya bukan bagian dari sekte Dalou. Aku hanya ikut campur. Wang Lin tetap diam. Saat Sun Lei berbicara, dia dengan santai mengambil satu langkah ke depan, dan saat dia hendak mengambil beberapa langkah lagi, dia melihat senyum tipis di wajah Wang Lin dan berhenti. Wang Lin dengan tenang berkata, jika rekan kultivator mengambil langkah lain, saya harus bertindak. Sun Lei merenung sedikit dan tersenyum. Rekan kultivator, saya tidak akan bertele-tele. Di dalam gua dengan makanan binatang surgawi ada 3 benda. Yang pertama adalah batu giok surgawi, yang kedua adalah sepotong logam surgawi, dan yang ketiga adalah pedang surgawi. Berapa banyak yang berhasil Anda peroleh sebelumnya? Wang Lin dengan tenang menjawab, garis hitam itu kembali terlalu cepat, jadi saya tidak mendapatkannya. Sun Lei mengerutkan kening. Dia dapat segera melihat bahwa Wang Lin baru berada pada tahap awal formasi jiwa, tetapi indera ilahinya sangat aneh. Jika dia tidak mengetahui teknik yang khusus mendeteksi indera ilahi, dia tidak akan bisa menyadari bahwa Wang Lin mengikutinya. Meski begitu, dia hanya bisa memperhatikan Wang Lin ketika dia melewatinya saat dia melarikan diri dari makanan binatang surgawi. Dia mencatat indera ilahi Wang Lin dalam pikirannya dan baru pada saat itulah dia hampir tidak dapat menemukannya. Dari sudut pandangnya, orang ini pasti seperti dia, seseorang yang menyembunyikan tingkat kultivasinya sendiri, jadi kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak ingin bertindak sembarangan. Selain itu, setelah pertobatan ini dan melihat betapa tenangnya orang ini, Sun Lei yakin Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tidak ada cara bagi kultivator formasi jiwa tahap awal untuk menjadi setenang ini ketika menghadapi kultivator formasi jiwa tahap pertengahan.
Selain semua itu, ada hal lain yang menghalanginya untuk bertindak. Dia bisa merasakan bahaya dari dinding sekitarnya, dan perasaan itu meningkat pesat saat dia melangkah maju. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Rekan kultivator, potongan batu giok surgawi itu terbentuk dari energi surgawi yang dikumpulkan selama ribuan tahun dan dianggap tak ternilai harganya. Namun, dibandingkan dengan itu, pedang surgawi jauh lebih berharga. Saya hanya dapat memindainya secara kasar pada saat itu, jadi saya tidak tahu atribut apa yang dimilikinya, tetapi itu tidak normal. Selain itu, ada juga potongan logam itu. Dugaanku adalah itu adalah sejenis harta karun pelindung." Wang Lin diam-diam mengangguk. Semakin banyak Wang Lin bertindak seperti ini, semakin kuat pemikiran Sun Lei tentang Wang Lin. Dia percaya bahwa Wang Lin sudah mengetahui semua ini, jadi dia dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, jika kita sendirian, akan sangat sulit untuk mendapatkan harta karun dari makanan binatang surgawi. Namun, jika kita bertindak bersama, peluang kita mendapatkan harta itu akan meningkat banyak." Wang Lin tersenyum dan bertanya, "Oh, mengapa saya harus membantu Anda?" Sun Lei terkejut. Dia adalah orang yang cerdas, jadi dia segera menyadari apa maksudnya dan berkata, "Saya hanya menginginkan pedang surgawi. Dua lainnya akan menjadi milik Anda." "Bagaimana itu?" Wang Lin menggelengkan kepalanya. Ekspresi Sun Lei menjadi jelek dan dia berkata, "Jika rekan kultivator benar-benar menginginkan pedang surgawi, maka kamu dapat mengambilnya, tetapi dua harta yang tersisa akan menjadi milikku. Dengan pengetahuan sesama kultivator, Anda harus tahu bahwa pedang surgawi itu sendiri jauh melampaui dua benda lainnya saja, tetapi jika Anda menempatkan logam dan batu giok bersama-sama, maka nilainya sangat dekat." Wang Lin sedikit ragu. Ada semacam batasan yang ditempatkan pada pedang surgawi, jadi kecuali pedang itu dimurnikan dalam waktu yang sangat lama, mustahil untuk mengambilnya. Wang Lin yakin bahwa dia tidak akan dapat mengambilnya dalam waktu singkat. Orang ini jelas tidak mengetahui hal itu tentang pedang. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak menginginkan pedang." Sun Lei menghela napas dan tersenyum lagi. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita kembali ke gua?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya juga tidak tertarik dengan dua objek lainnya." "Anda?" Mata Sun Lei menjadi suram. Jika bukan karena dia takut Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya, dia pasti sudah naik dan membunuh Wang Lin. Kenapa lagi dia mendengarkan begitu banyak omong kosong? Sun Lei menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Semakin banyak Wang Lin bertindak seperti ini, semakin jelas bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bagaimana Wang Lin berani berbicara kepadanya seperti ini? Wang Lin dengan tenang menatap Sun Lei dan perlahan berkata, "Rekan kultivator Sun, Anda ingin saya membantu Anda mengambil pedang surgawi untuk dua item yang bahkan mungkin tidak dapat diperoleh. Apa menurutmu umurku 3 tahun?" Sun Lei menarik napas dalam-dalam, menatap Wang Lin, dan bertanya, "Rekan kultivator, apa yang Anda inginkan?" Dia juga bosan dengan omong kosongnya. Jika Wang Lin tidak mau, maka dia sendiri yang akan mengambil risiko. Wang Lin dengan santai berkata, "Saya memperhatikan bahwa ketika rekan-rekan kultivator tiba, kalian dapat mendeteksi keretakan sebelum muncul." Sun Lei tertawa. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, "Taktik pencarian penuh. Ini adalah teknik dari Sekte Dalou. Tidak masalah memberikannya kepadamu sebagai hadiah." Wang Lin mengambil batu giok itu dan menyimpannya setelah memindainya, lalu berkata, "Rekan kultivator memang cepat dalam mengambil keputusan, jadi saya juga tidak akan bertele-tele lagi. Aku ingin labu itu dari tas kakak ketigamu, lalu aku bersedia mengambil risiko ini bersamamu." "Tidak memungkinkan," Sun Lei berkata tanpa ragu-ragu. "Labu ini adalah alasanku bergabung dengan Sekte Dalou, jadi tolong jangan mempersulitku." Wang Lin mengerutkan kening. Sun Lei mengatupkan giginya dan berkata, "Rekan kultivator, saya tidak bisa memberi Anda labu ini, tapi saya bisa memberi Anda sepotong kayu pemurnian. Meskipun efek kayu ini tidak sebaik efek labu, namun memiliki efek yang sama dalam menyerap energi spiritual surgawi." Dengan itu, dia dengan susah payah mengambil sepotong kayu putih dan menyimpannya setelah membiarkan Wang Lin melihatnya. Wang Lin merenung sedikit. Meskipun membunuh orang ini demi labu pemurnian itu layak dilakukan, dia harus menghabiskan banyak hartanya. Namun, tempat ini adalah alam surgawi. Itu sangat berbahaya, dan ada kupu-kupu merah. Jika dia menggunakan terlalu banyak harta sekarang, maka ketika dia menghadapi kultivator kuat atau kupu-kupu merah, dia akan mendapat masalah.
Memikirkan hal ini, Wang Lin mengangguk dan berkata, baiklah, berikan aku kayu pemurnian itu dan aku akan membantumu sekali. Namun, apakah Anda mendapatkan pedang surgawi atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan pedangnya, kayu pemurnian tetap menjadi milikku. Sun Lei mengangguk dan berkata, itu wajar. Namun, aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Belum terlambat untuk memberikannya padamu begitu kita sampai di pintu masuk gua. Saya juga harus waspada. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, rekan kultivator, memimpin jalan. Tanpa sepatah kata pun, Sun Lei bergerak menuju salah satu gua yang belum runtuh. Keduanya berjalan menuju gua, menjaga jarak satu sama lain. Jelas sekali bahwa tidak satu pun dari mereka yang percaya satu sama lain, jadi mereka saling waspada. Sun Lei mencibir dan berpikir, bahkan jika kamu menyembunyikan tingkat kultivasimu, begitu aku mendapatkan pedang dan kamu mencoba mencurinya, aku akan meninggalkan alam surgawi dan menggunakan harta sekte untuk membunuhmu. Inilah sebabnya dia memintanya untuk datang membantu dengan harta karun itu meskipun dia takut Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Episode 303 Setiap orang punya agendanya masing-masing. Keduanya adalah orang-orang yang tegas, jadi ketika mereka membuat perjanjian, tidak ada keraguan saat keduanya dengan cepat bergerak melewati reruntuhan menuju gua yang dipenuhi makanan binatang surgawi. Dari posisi mereka saat ini, mereka dapat melihat gua di kejauhan. Tidak jauh dari situ ada mayat kakak laki-laki ketiga yang telah dibunuh oleh Sun Lei. Sun Lei memandangi gua itu dari kejauhan dan berbisik, pakan binatang surgawi adalah makanan bagi binatang surgawi. Saat mereka memakan makanan, itu memperkuat tubuh mereka, tapi mereka sama sekali tidak berguna bagi kita. Saya tidak percaya masih banyak makanan binatang surgawi di kuil binatang surgawi ini. Ini pasti karena pakan binatang angkasa hitam itu. Apakah sesama kultivator tahu mengapa pakan binatang surgawi hitam itu ada? Mata Wang Lin tenang saat dia menjawab, saya yakin ini ada hubungannya dengan kerangka hitam itu. Dia ingat pertama kali dia melihat garis hitam, garis itu bergerak di dalam kerangka. Setiap kali masuk dan keluar, kerangka itu akan bergetar seolah-olah akan hidup kembali. Sun Lei meletakkan potongan batu giok dan perlahan berkata, pengalaman sesama kultivator memang tidak biasa. Makanan binatang surgawi itu pasti menggunakan suatu metode untuk melahap daging dan bahkan jiwa surgawi dari kerangka itu selama bencana yang menghancurkan alam surgawi. Ia bersembunyi di dalam kerangka dan kemudian, setelah jangka waktu yang lama, memperoleh wilayah kekuasaannya sendiri. Itu pasti menjadi alasan mengapa ada begitu banyak makanan binatang surgawi di sekitar. Mereka semua pastilah keturunannya. Wang Lin tetap diam. Sun Lei berkata, dengan nada serius, rekan kultivator, sebentar lagi, saya akan memancing makhluk surgawi itu keluar dengan sebuah teknik. Kami akan membunuh sebanyak yang kami bisa, dan begitu garis hitam itu bergerak, kami akan bertemu kembali di tempat kami bertemu. Wang Lin mengangguk. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu berubah menjadi katak petir. Katak petir. Murid Sun Lei menyusut saat dia melihat Wang Lin. Dia bahkan lebih yakin sekarang bahwa Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bagaimana dia bisa menangkap makhluk roh langka berkualitas tinggi? Wang Lin dengan tenang berkata, mari kita mulai. Tanpa berkata apa-apa, Sun Lei membentuk segel dan berteriak. Pedang di belakang punggungnya segera terbang dan melesat ke dalam gua. Terdengar suara teredam sebelum pedang itu tiba-tiba ditembakkan kembali. Mengikuti di belakangnya adalah bola makanan binatang surgawi. Umpan binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari bola menuju Sun Lei dan Wang Lin. Adegan ini akan membuat kulit kepala siapapun mati rasa. Jika mereka tertangkap oleh mereka, nasib mereka akan sama dengan nasib kerangka itu. Sun Lei meraung dan semua batu giok yang ditinggalkannya di tanah hancur. Asap berwarna pelangi keluar dari batu giok dan menutupi makanan binatang itu. Segera, makanan binatang itu jatuh ke tanah, bergerak-gerak. Namun, jumlahnya terlalu banyak, sehingga asap berwarna pelangi menghilang hanya dalam beberapa saat. Tanpa berkata apa-apa, Sun Lei melompat mundur saat pedangnya terbang di atas kepalanya dan menunjuk ke arah mereka. Energi pedang ditembakkan ke arah makanan binatang itu. Kemanapun virus itu lewat, banyak dari mereka yang meninggal. Meski begitu, terowongan itu masih dipenuhi makanan binatang angkasa. Mereka ingin datang dan melahap semua makhluk hidup. Sun Lei terus mundur. Mata Wang Lin berbinar saat perut katak guntur membengkak dan gelombang guntur terdengar di dalam.
Segera, ia membuka mulutnya dan bola petir keluar, diikuti oleh gemuruh guntur. Tiba-tiba, gelombang tubuh makanan binatang surgawi berputar dan menghilang dalam petir. Sun Lei terkejut. Dia tidak mengira petir itu akan sekuat ini. Ketakutannya terhadap Wang Lin meningkat. Bola petir berisi kekuatan surga. Ia mampu maju 10 meter sebelum menghilang. Namun, makanan binatang itu masih terus menyerang mereka. Wang Lin mundur dan menunjuk katak guntur. Perut katak guntur membengkak dan kemudian ia meludahkan bola petir lagi ke makanan binatang itu. Bola petir menderu ke arah makanan binatang itu. Makanan binatang yang tak terhitung jumlahnya untuk pertama kalinya sepertinya merasa takut. Alih-alih bergerak maju, mereka malah ingin mundur dari bola petir. Namun, pada saat ini, raungan tajam bergema dan garis hitam muncul di antara makanan binatang itu. Garis hitam bergerak melalui semua makanan binatang lainnya dan menyerang bola petir tanpa rasa takut. Setelah katak petir memuntahkan 2 bola petir, ia sangat lelah dan tampak lemah. Ketika Wang Lin melihat binatang hitam itu memberi makan, dia tidak ragu-ragu untuk segera mengambil katak guntur dan melarikan diri. Saat dia berlari, dia menunjuk ke alisnya dan banyak jiwa pengembara muncul. Adapun Sun Lei, dia mengungkapkan ekspresi ragu-ragu sebelum menghela nafas dan menyerah pada gagasan pergi ke gua setelah makanan binatang surgawi mulai mengejar Wang Lin. Lagi pula, itu terlalu berbahaya, dan kesalahan apapun bisa menyebabkan kematian. Jadi, saat Wang Lin mundur, dia juga mundur dan dengan cepat melarikan diri ke arah lain. Sedangkan untuk bola petir, umpan binatang hitam mengebor ke dalamnya, menyebabkannya menyusut. Setelah serangkaian suara berderak dan letupan, bola petir menghilang sepenuhnya. Pakan binatang hitam itu mengeluarkan raungan yang tajam. Orang dapat melihat bahwa tubuhnya tidak lagi hitam melainkan ungu, dan ada kilatan petir di permukaannya. Ia mengembunkan tubuhnya dan melompat dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga bahkan indera keilahian pun tidak dapat menguncinya hampir sepanjang waktu. Target yang dipilihnya bukanlah Wang Lin, tapi Sun Lei. Saat Wang Lin melarikan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia mengeluarkan bendera larangan dan melemparkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Kekuatan pengisapan datang dari perangkap binatang itu, dan setelah sekian lama, akhirnya berhenti. Wang Lin bangkit. Wajahnya agak jelek. Kali ini, perangkap binatang itu mulai mengambil energi spiritual setengah hari ke depan. Katak petir pasti mengeluarkan terlalu banyak energi. Meskipun perangkap binatang ini mudah digunakan, biayanya terlalu tinggi. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang. Sepanjang jalan, jiwa-jiwa pengembara melewati tembok dan kembali kepadanya satu per satu. Begitu mereka semua kembali, Wang Lin menemukan bahwa tidak ada satupun yang hilang. Ini membuatnya sangat senang karena itu berarti pakan binatang hitam memilih untuk mengejar Sun Lei kali ini. Tidak lama kemudian, Wang Lin tiba di gua tempat mereka sepakat untuk bertemu dan duduk. Dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan Sun Lei di sebuah gua sekitar 10.000 kaki jauhnya. Sun Lei saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaiannya robek, memperlihatkan baju besi perak di bawahnya. Jelas sekali baju besi perak itulah yang memungkinkan dia melarikan diri dari umpan binatang hitam itu 2 kali. Tangan kanannya berlumuran darah dan satu jarinya hilang. Dia saat ini sedang duduk di sana, berkultivasi dengan ekspresi suram. Ketika indera ilahi Wang Lin mengamati area tersebut, ekspresinya segera berubah dan menunjukkan sedikit ketakutan. Mata Wang Lin berbinar. Dia melompat ke dinding dan mengaktifkan teknik pelarian bumi untuk bergerak menuju Sun Lei. Sun Lei juga memperhatikan dan segera mengeluarkan beberapa pil. Dia mengungkapkan ekspresi sedih saat dia menelannya dan dengan cepat duduk untuk berkultivasi. 10.000 kaki bukanlah jarak yang terlalu jauh bagi seorang kultivator formasi jiwa, tetapi ada banyak gua yang harus dilalui dan kekuatan misterius yang mencegah teleportasi. Setengah jam kemudian, Wang Lin muncul di dalam gua tempat Sun Lei berada. Ekspresi Sun Lei langsung menjadi jelek. Dia menjentikkan tangan kanannya sambil menatap Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saudara Sun, mohon terus berkultivasi sementara saya melindungi Anda." Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia tidak tahu pil apa yang telah ditelan Sun Lei, tetapi pil itu memungkinkan Sun Lei memulihkan kekuatannya hingga 80% dari kondisi lemahnya. Penyihir Wang Lin ini melepaskan rencana sebelumnya. Sun Lei terkejut karena dia tidak menyangka Wang Lin akan mengatakan ini. Tentu saja, dia tidak mempercayainya, namun dia tetap berkata, "Kalau begitu, saya akan mengganggu sesama kultivator untuk meminta bantuan." Wang Lin tidak mengatakan apapun dan duduk bersila.
Sun Lei tetap waspada saat dia dengan cepat menyerap pil di dalam tubuhnya. 3 jam kemudian, Sun Lei pulih sepenuhnya dan pandangannya ke arah Wang Lin tidak lagi gelap. Sun Lei berdiri dan berkata, "Rekan kultivator, kultivasi saya telah pulih. Bagaimana kalau kita kembali?" Wang Lin mengangguk, berdiri, dan dengan cepat terbang menuju salah satu gua dengan Sun Lei tepat di belakangnya. Keduanya tetap diam sepanjang perjalanan dan segera sampai di dekat gua. Saat keduanya tiba, sejumlah besar makanan binatang keluar dari gua. Mata Sun Lei berbinar dan dia berteriak, "Rekan kultivator, mundurlah. Kali ini, aku harus membalaskan dendamku." Dengan itu, dia menamparkan tasnya dan sebuah kipas hitam terbang keluar. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari kipas ini, tapi saat kipas itu muncul, aura dingin menyebar dan lapisan es hitam terbentuk di dinding. Es hitam terus mengembang, dan dalam sekejap mata tiba di dekat Wang Lin. Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera larangannya dan mengibaskannya. Kabut hitam mengelilingi Wang Lin dan aura dingin bergerak di sekitar kabut hitam, tapi ini membentuk lapisan penyangga antara Wang Lin dan Sun Lei. Mata Wang Lin berbinar dan dia diam-diam mengeluarkan ukiran kayu waktu dari tas pegangannya. Pada saat ini, makanan binatang itu keluar dari gua. Sepertinya jumlah mereka tidak berkurang sama sekali. Kali ini, umpan binatang hitam ada di depan. Ia jelas ingin membunuh. Sun Lei menarik napas dalam-dalam saat tangannya membentuk segel yang berbeda sebelum menunjuk ke alis ini. Tiba-tiba, jiwa asalnya keluar dan meraih kipas angin tersebut. Jiwa asalnya mengungkapkan ekspresi kesakitan. Sepertinya dia baru saja mengambil sepotong besi panas. Jiwa asalnya memegang kipas angin dan mengayunkannya ke arah makanan binatang surgawi. Tiba-tiba, gelombang angin hitam terbang menuju makanan binatang surgawi. Tiba-tiba, setiap makanan binatang itu berhenti bergerak dan bongkahan es hitam menyebar. Dalam sekejap, kawasan itu menjadi dunia es hitam. Tanpa sepatah kata pun, jiwa asal Sun Lei kembali ke tubuhnya dan menyerbu menuju gua. Dia tersenyum. "Rekan kultivator, teknik saya memiliki batas dan hanya dapat bertahan 10 napas. Aku akan pergi duluan lalu datang untuk menyelamatkanmu." Wang Lin tetap tenang sambil tersenyum tipis dan mengejek. Episode 304 Runtuhnya Fragmen Alam Surgawi. Perhitungan Sun Lei sangat bagus. Dia telah menunggu selama ini untuk akhirnya menunjukkan kekuatan kipas ini. Tujuannya adalah menggunakan Wang Lin sebagai umpan sehingga ketika makhluk surgawi itu sedang mengejar Wang Lin, dia bisa melarikan diri. Kalau tidak, bahkan jika dia telah mendapatkan harta karun itu, dia masih akan diburu oleh makanan binatang surgawi. Lagi pula, begitu dia mendapatkan harta karun itu, umpannya akan menjadi gila dan pengejaran akan jauh lebih intens daripada 2 kali terakhir. Dia sudah memikirkannya. Begitu dia mendapatkan harta karun itu, dia akan melemparkan kerangka itu ke Wang Lin. Dia percaya bahwa umpan itu akan ditujukan untuk Wang Lin, yang lebih dekat daripada dia. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah waspada terhadap Sun Lei selama ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Sun Lei berhasil? Meskipun es hitam ini memang aneh, dia sudah memiliki ukiran lelaki tua itu di tangannya. Saat es hitam menyegel area tersebut, domain waktu dari ukiran kayu dilepaskan. Maju adalah bagian dari waktu, mundur adalah bagian dari waktu, dan berhenti juga bagian dari waktu. Inilah yang menjadikan domain waktu begitu kuat, manipulasi waktu sesuai keinginan. Wang Lin telah lama berkultivasi di Mutiara Penentang Surga dan memiliki pemahaman yang sangat baik dalam memanipulasi waktu. Ini juga mengapa dia bisa membuat ukiran dengan berlalunya waktu di dalamnya. Cahaya misterius menyebar dari ukiran itu dan bertemu dengan es hitam, menutup area tersebut. Meski es hitamnya kuat, dia tidak menahannya dan hanya berusaha melonggarkannya, jadi tidak terlalu sulit. Meminjam sepotong kekuatan dari domain waktu, Wang Lin tidak dihentikan oleh es hitam seperti yang diperkirakan Sun Lei. Saat Sun Lei meneriakkan kata-kata itu, Wang Lin keluar. Dan dia bergerak dengan kecepatan yang bahkan sedikit lebih cepat daripada kecepatan Sun Lei, melewati makanan binatang surgawi dan muncul di pintu masuk gua. Rekan kultivator Sun Lei, Anda masih belum memberi saya kayu pemurnian, jadi bagaimana Anda bisa masuk begitu saja? Sun Lei kaget dan wajahnya menjadi sangat jelek. Namun, dia adalah orang yang tegas. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya dan membuang kayu pemurnian. Wang Lin menangkapnya dan berjalan ke dalam gua. Sun Lei mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tahu waktunya singkat, karena separuh waktu telah berlalu, jadi dia segera menyerbu masuk.
Setelah dia masuk, dia melihat Wang Lin mengambil potongan logam dari dada kerangka itu dan tanpa sepatah kata pun pergi untuk mengambil pedang surgawi. Tapi begitu tangannya menyentuh pedang surgawi, dia mengeluarkan erangan menyedihkan saat lubang muncul di tangannya. Wang Lin bahkan tidak melihatnya dan keluar dari gua. Dia mengeluarkan bendera larangan, yang mengeluarkan banyak naga yang terbuat dari kabut hitam. Mereka mengepung Wang Lin dan kemudian dia langsung menyerang ke atas dan menembus dinding. Mata Sun Lei memerah saat dia mengeluarkan raungan enggan dan meraih pedangnya lagi. Kali ini, dia menahan rasa sakit dan akhirnya meraih pedang surgawi. Namun, saat itu, dia tiba-tiba menjerit kesakitan saat tangannya ditusuk berkali-kali. Sebagian energi dari pedang itu menembus tangannya dan mengenai dadanya, menyebabkan armor perak yang dia kenakan meleleh. Sun Lei dengan cepat menarik tangannya dan menyerah pada pedangnya. Dia mengeluarkan raungan marah saat dia keluar. Dia menghitung bahwa 8 napas waktu telah berlalu dan jika dia pergi sekarang, dia masih bisa melakukannya. Jika dia menundanya lebih lama lagi, itu akan menjadi berbahaya. Tapi tidak ada satupun di dunia ini yang bisa dihitung dengan sempurna. Pakan binatang surgawi hitam tiba-tiba terbebas dari es hitam, mengeluarkan raungan tajam, dan menyerbu ke arah Sun Lei. Ekspresi Sun Lei tiba-tiba berubah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Gurunya mengatakan bahwa harta karun itu akan membekukan suatu area selama 10 napas. Seharusnya sudah 10 napas waktu, bagaimana bisa lebih sedikit? Dia tidak tahu bahwa karena pakan binatang surgawi hitam telah menyerap bola petir dari katak guntur, ia memperoleh sedikit kekuatan surga, jadi 10 napas waktu diturunkan dengan 1 napas. Domain waktu Wang Lin menyebabkan es hitam sedikit melambat, yang menyebabkannya memendek seiring waktu. Sun Lei terkejut. Tidak ada waktu untuk menghindar. Dia bisa merasakan kematian mendekatinya dan saat dia melihat Wang Lin pergi. Rasa frustrasi yang kuat memenuhi dirinya. Sedikit kegilaan muncul di matanya saat dia menamparkan dahinya dan sebuah manik hitam terbang keluar dari sana. Dia mengungkapkan ekspresi memilukan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Manik hitam ini terbentuk melalui ratusan tahun kultivasi dan akhirnya mengambil bentuk padat ketika mencapai tahap formasi jiwa. Menurut metode kultivasi sektenya, manik hitam ini adalah kunci untuk membentuk jiwa asal kedua. Begitu dia kehilangan manik ini, tingkat kultivasinya akan turun drastis dari tahap pertengahan formasi jiwa ke tahap jiwa yang baru lahir. Sun Lei menutup matanya dan berkata, meledak. Manik hitam itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya hitam dan meledak. Cincin cahaya hitam menyebar. Umpan binatang hitam itu tiba-tiba dikompres menjadi bola untuk memblokir pukulan ini. Tapi makhluk surgawi yang memberi makan di belakangnya yang baru saja keluar dari dinding es hitam menghilang tanpa perlawanan. Bahkan gua di sekitarnya pun menghilang tanpa jejak. Kekuatan ledakan manik ini mencapai batas yang dapat ditampung oleh pecahan ini, sehingga mulai runtuh. Keretakan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan menjadi semakin besar. Di darat, lahar meledak dan melesat ke udara. Langit dan bumi bergetar hebat dan cahaya kematian muncul di langit. Tak lama kemudian, sebagian besar langit dan tanah menghilang seolah-olah sedang dilahap. Saat Sun Lei membuat manik hitam itu meledak, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Adapun Wang Lin, ketika dia melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif dari bawah dan kekuatan misterius yang mencegah teleportasi tiba-tiba runtuh. Dia terkejut dan hendak menggunakan teleportasi sebelum tiba-tiba memaksa dirinya untuk berhenti. Dia bisa merasakan tanah di sekitarnya bergetar dan menimbulkan gelombang suara gemuruh. Fragmen alam surgawi sedang runtuh. Wang Lin senang dia tidak berteleportasi, atau dia mungkin berteleportasi ke celah ruang. Wang Lin diam-diam mengutuk. Dia mengelilingi dirinya dengan bendera pembatasan dan menyerang seperti kilat. Tanpa kekuatan misterius di sana, kecepatannya telah kembali normal. Namun keruntuhan tanah lebih cepat lagi. Wang Lin tiba-tiba menyadari dengan indera ilahi bahwa satu-satunya hal dalam jarak 1000 kaki adalah kehampaan yang gelap. Kekosongan gelap ini seperti mulut besar yang terus melahap segalanya. Dia tiba-tiba terkejut. Runtuhnya pecahan ini terus berlanjut, dan dalam sekejap mata, kekosongan itu berjarak 500 kaki. Wang Lin menghirup udara dingin saat dia dengan cepat terbang ke atas. Pelahapannya terus berlanjut. 500 kaki, 300 kaki, 200 kaki, 100 kaki. Wajah Wang Lin pucat. Dia masih jauh dari mencapai permukaan tanah. Kecepatan melahapnya terlalu cepat. Jelas dia tidak akan bisa keluar tepat waktu. Dia mengungkapkan ekspresi kejam di matanya saat dia mengeluarkan sepotong kecil kristal dari tasnya. Ini adalah energi spiritual surgawi yang kental.
Pelahapannya semakin dekat. 100 kaki, 50 kaki, 30 kaki. Wang Lin melihat pada jarak 30 kaki, sepertinya ada mulut yang sudah terbuka. Dia menelan kristal itu dan untuk pertama kalinya merasakan sakit di jiwanya. Ini adalah rasa sakit karena terlalu banyak energi spiritual celestial di tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin merasa jiwa asalnya bisa runtuh kapan saja, tetapi di tengah rasa sakit ini, secercah kekuatan lahir. Kekuatan ini membuatnya merasa mampu menopang dunia. Kekosongan di sekitarnya semakin dekat. 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki. Tubuh Wang Lin tiba-tiba terangkat ke atas seperti meteor. Saat kekosongan tiba di sebelah Wang Lin, kecepatannya meningkat berkali-kali lipat dan dia keluar dari tanah. Saat dia keluar dari tanah, sebagian besar tanah dari pecahan ini telah runtuh ke dalam kehampaan. Di bawahnya ada ruang dengan hanya beberapa pilar yang sepertinya menopang langit, tapi bahkan pilar itu pun menyusut dan perlahan menghilang. Langit dipenuhi celah ruang. Tapi Wang Lin tidak bisa merasakannya karena dia berada dalam kondisi gila ini dan menyerang dengan kecepatan lebih cepat dari meteor. Ada banyak celah ruang di langit, namun ada lebih banyak lagi kekosongan yang terbentuk ketika celah ruang tersebut saling terhubung. Penerbangan Wang Lin seperti burung phoenix yang sedang berjuang terbang ke langit, namun keretakan ruang tiba-tiba terhubung di hadapannya, membentuk area kehampaan yang luas. Wang Lin tiba-tiba masuk ke dalam. Dia kemudian dikelilingi oleh kegelapan dan gelombang udara dingin memasuki tubuhnya. Di bawah rangsangan udara dingin, pikiran Wang Lin tiba-tiba menjadi jernih. Tanpa sepatah kata pun, dia mengendalikan tubuhnya untuk mundur. Setelah berjuang beberapa saat, dia keluar dari celah yang belum tertutup. Dengan menggunakan momen kejelasan ini, dia menghindari semua celah ruang. Saat pecahan itu benar-benar runtuh, dia menyerang dan menghilang tinggi di langit. Dia terbang semakin tinggi hingga dia melihat raksasa itu berputar di atasnya. Disinilah dia memasuki alam surga sebelumnya. Di bawah pusaran itu ada sebuah platform, dan di atas platform itu ada beberapa orang yang menatapnya dengan heran. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali di peron. Dia batuk seteguk darah dan terjatuh. Menggunakan bagian terakhir dari kekuatannya, dia menunjuk ke alisnya dan banyak jiwa pengembara keluar dari dahinya. Wang Lin telah mengumpulkan puluhan ribu jiwa pengembara dalam perjalanannya ke medan pertempuran asing. Sekarang semuanya telah dilepaskan, mereka membentuk tornado hitam di sekitar Wang Lin. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang di platform berubah dan mereka segera mundur. Wang Lin jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk duduk dalam posisi lotus sebelum makan 7 atau 8 botol pil dan mulai berkultivasi. Episode 305 jiwa pengembara menunjukkan kekuatan mereka. Puluhan ribu jiwa pengembara melolong saat mereka berputar di sekitar Wang Lin. Mata dingin mereka sesekali melihat ke arah orang-orang yang berdiri di peron. Jiwa pengembara ini adalah jiwa pengembara sejati dari medan pertempuran asing. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk melewati hukum dunia untuk mengeluarkan mereka. Sebenarnya, dia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 jiwa pengembara selama bertahun-tahun yang dia habiskan di medan pertempuran asing, tapi dia hanya mampu mengeluarkan 10.000 jiwa ini. Perbedaan antara jiwa pengembara dan iblis adalah tidak peduli berapa tingkat kultivasi musuhnya, mereka akan menyerang mereka meskipun itu berarti mereka sendiri dapat dimurnikan. Wang Lin belum menguji apakah dia bisa membunuh seorang kultivator formasi jiwa menggunakan 10.000 jiwa pengembara. Lagi pula, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin menyia-nyiakan jiwa pengembara yang telah dia habiskan dengan susah payah. Tapi Wang Lin ingat bahwa kaisar kuno terbunuh oleh serangan gencar jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya. Di antara jiwa-jiwa pengembara itu, yang satu berbeda dari yang lainnya. Meski terlihat sama, ada sedikit kecerdasan di matanya. Itu adalah iblis Suli Guo. Dia merasa sangat bangga saat ini karena dia berpikir bahwa tuan itu benar-benar masih peduli padanya. Iblis ketiga, keempat, dan kelima semuanya mati, tapi dia ada di sini, dikelilingi oleh semua senior ini, jadi dia merasa dia akan cukup aman mulai sekarang. Pusaran jiwa pengembara sangat besar, orang-orang di peron semua memandanginya. Salah satu dari mereka memberikan perhatian ekstra. Matanya berbinar dan di keningnya lambang kapak memudar keluar masuk. Orang ini adalah anggota klan iblis raksasa yang berasal dari Suzaku juga. Dia mampu mengidentifikasi Wang Lin dalam sekejap dan merenung dalam diam. Salah satu orang di platform ini adalah seorang pria parubaya yang mengenakan mantel abu-abu. Matanya gelap, hidungnya agak miring, dan dia terlihat sangat murung. Dia melihat di mana Wang Lin berada dan mengambil langkah ke arahnya.
Anggota klan iblis raksasa memandang orang ini, tapi dia tidak berbicara. Dia malah mengungkapkan ekspresi mengejek. Dalam pandangannya, tingkat kultivasi orang ini bahkan belum berada pada tahap formasi jiwa. Hanya Naschen Soul tahap akhir. Mencoba mengambil nyawa seorang kultivator formasi jiwa dengan tingkat kultivasi ini seperti memukul batu dengan telur. Pria berjubah abu-abu itu dengan hati-hati bergerak maju dan mendekati jiwa-jiwa yang mengembara. Dia mulai melantunkan mantra dan bola api hitam terbentuk di tangannya. Saat api hitam muncul, gelombang panas menyebar. Dia menatap Wang Lin dengan keserakahan di matanya dan melemparkan api hitam ke arahnya. Tepat pada saat ini, jiwa-jiwa pengembara yang berputar-putar di sekitar Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap pria berjubah abu-abu itu, menyebabkan dia mundur. Tapi tiba-tiba, jiwa pengembara itu mengeluarkan jeritan tajam dan menyebar. Sepertiga dari jiwa pengembara melompat ke arah api hitam dan 2/3 sisanya melompat ke arah pria berjubah abu-abu. Adegan ini sangat mengejutkan. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah saat dia mengeluarkan pedang terbang. Dia menunjuk dengan jarinya dan pedang terbang itu terbang ke arah jiwa-jiwa yang mengembara. Namun, jiwa pengembara ini bukanlah iblis, jadi mereka memiliki ketahanan tertentu terhadap mantra. Pedang itu hanya mampu memperlambat beberapa orang di depan sementara sisanya dengan cepat tiba di hadapan pria berjubah abu-abu itu dan melompat ke arahnya. Sekitar 7 atau 8 jiwa pengembara telah memasuki tubuh pria berjubah abu-abu itu, menyebabkan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menggigit lidahnya dan mengeluarkan darah, yang dengan cepat menjadi api. Nyala api segera mengelilinginya saat dia duduk untuk mencoba memaksa jiwa pengembara keluar dari tubuhnya. Di luar api yang mengelilinginya, sejumlah besar jiwa pengembara mengelilingi api dan melompat ke sana. Nyala api perlahan melemah. Sepertinya sudah siap untuk keluar. Adapun bola api yang dia lempar, dilompati oleh jiwa-jiwa pengembara dan dilemahkan. Meskipun beberapa jiwa pengembara mati pada akhirnya, bola api tersebut menghilang ketika jaraknya 30 kaki dari Wang Lin. Jiwa pengembara yang tersisa tidak menyerang tetapi mengepung Wang Lin dan dengan dingin menatap orang-orang di peron. Pria berjubah abu-abu itu diam-diam mengutuk dan menyesali tindakannya meskipun dia tahu bahwa orang-orang yang datang ke sini semuanya sudah siap dan dapat dianggap sebagai elit di planet kultivasi masing-masing. Namun dia tidak pernah menyangka kalau makhluk yang dilepaskan oleh lawannya yang terluka parah ini bisa seseram ini. Jika kultivasi musuh berada pada kekuatan penuh, maka dia akan mati di sini hari ini. Melihat api di sekelilingnya akan padam dan masih banyak makhluk misterius tersebut, pria berjubah abu-abu itu mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. Sebuah kuali kecil kemudian muncul di depan kepalanya. Matanya menunjukkan ekspresi enggan saat dia akan menggunakannya untuk kembali ke planet kultivasinya. Namun, saat dia bersiap untuk membuka kuali kecil, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengulurkan tangan. Kuali kecil itu dengan cepat meninggalkan tangannya dan terbang ke tangan Wang Lin. Ekspresi pria berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah. Wajahnya pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia meremas tangannya seolah dia akan memecahkan gelembung dan api yang sudah memudar di sekitar pria berjubah abu-abu itu benar-benar menghilang. Saat apinya menghilang, pria berjubah abu-abu itu menjerit histeris dan segera berteleportasi menuju pusaran. Di matanya, satu-satunya cara baginya untuk hidup adalah memasuki alam surga. Tapi itu sudah terlambat. Kecepatan jiwa pengembara bahkan lebih cepat dari kecepatannya. Saat dia muncul, jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya telah tiba dan memasuki tubuhnya. Tubuhnya bergetar ketika dia jatuh ke peron dengan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya bergerak-gerak beberapa saat sebelum mati. Daging di tubuhnya perlahan menghilang saat ia menjadi kerangka. Seseorang dapat melihat jiwa-jiwa pengembara dengan gembira keluar masuk tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Di bawah komandonya, jiwa-jiwa pengembara di sekitarnya kembali kepadanya dan menghilang ke alisnya. Pada saat ini, pria dari klan iblis raksasa tertawa. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, "Rekan kultivator, apa yang terjadi yang menyebabkan Anda berakhir dalam keadaan sedemikian rupa sehingga bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir berani menjadi serakah terhadap Anda?" Wang Lin memandang orang itu dan dengan tenang berkata, "Sebuah pecahan alam surgawi runtuh." Pria dari klan iblis raksasa itu terkejut. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi takjub dan berkata, "Rekan kultivator, tidak sembarang orang bisa lolos dari runtuhnya pecahan alam surgawi. Saya sangat mengagumi Anda. Saya Cihu dari klan iblis raksasa. Siapa namamu?" Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu hanya karena keberuntungan.
Namaku Cheng Niu. Memikirkan runtuhnya pecahan itu, dia merasa takut. Jika dia tidak sembarangan melahap batu giok langit, dia pasti sudah mati. Cheng Niu. Cihu merenung sejenak sebelum matanya tiba-tiba menjadi serius dan bertanya, apakah sesama kultivator adalah anggota keluarga Cheng yang merupakan bagian dari negara kultivasi jiwa surga peringkat 5 di bagian selatan Suzaku? Wang Lin kaget dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Cihu berpikir lama sekali. Satu-satunya negara kultivasi peringkat tinggi dengan keluarga bernama Cheng adalah negara jiwa surga. Meski tidak mengakuinya, Cihu tidak percaya bahwa Cheng Niu telah memperoleh kultivasinya sendiri. Dia percaya bahwa Cheng Niu adalah murid inti yang dilatih oleh salah satu negara kultivasi peringkat 5. Kalau tidak, jika itu adalah seseorang dari negara kultivasi peringkat 4, tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Harus dikatakan bahwa klan iblis raksasa adalah negara kultivasi peringkat 4, jadi mereka sangat menyadari kejeniusan dari negara kultivasi peringkat 4 lainnya. Setelah memikirkan hal ini, sikapnya terhadap Wang Lin banyak berubah, tetapi tentu saja, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan menunjukkannya. Cihu ragu-ragu sejenak dan perlahan bertanya, Saudara Cheng, bolehkah saya mendekat untuk berbicara? Wang Lin dengan tenang memandang orang ini dan mengangguk. Cihu dengan cepat berjalan ke depan dan tiba di tepi platform tempat Wang Lin berdiri. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan membentuk layar cahaya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi dia diam-diam bersikap waspada. Cihu dengan tulus berkata, Saudara Cheng, karena kami berdua berasal dari Suzaku, saya harap Anda dapat membantu saya. Wang Lin tersenyum. Oh, jika Saudara Cihu mengalaminya, masalah apapun dapat Anda ceritakan kepada saya. Cihu mengatupkan giginya, mengeluarkan sebuah batu giok, melemparkannya ke Wang Lin. Dia kemudian berkata, setelah rekan kultivator melihat ini, Anda akan mengerti. Wang Lin menangkap batu giok itu dan memindainya dengan akal ilahi. Bahkan Wang Lin sendiri mau tak mau kehilangan kendali emosinya sedikit pun. Giok ini berisi gambar yang direkam oleh akal ilahi. Ini adalah pemandangan dari tempat yang sangat indah. Itu dipenuhi bunga, rumput hijau, dan air jernih. Hal yang paling menarik perhatian adalah genangan air. Mengambang di kolam adalah peti mati batu giok. Ada 3 pedang surgawi yang mencuat dari peti mati batu giok. Pedang itu terlihat sangat mirip dengan yang ada di tangan kerangka hitam itu. Hal lain yang menyebabkan pupil Wang Lin menyusut adalah jika dia tidak salah, seluruh peti batu giok terbuat dari batu giok surgawi. Sementara itu, ada beberapa tanaman yang mengapung di atas kolam. Jelas itu bukan tanaman biasa. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengembalikan batu giok itu kepada Cihu. Dia tetap diam. Cihu memandang Wang Lin dan berbisik, Saudara Cheng, tempat ini ditemukan oleh salah satu jenius klan iblis raksasa saya beberapa tahun yang lalu ketika dia datang ke sini. Dia secara tidak sengaja menemukan tempat ini, tetapi tempat itu dijaga oleh binatang surgawi dan batasan yang kuat, dan karena dia tidak cukup kuat, dia diam-diam mencatat ini dan kembali. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, sudah bertahun-tahun berlalu. Mungkin telah ditemukan oleh seseorang. Cihu tersenyum. Tidak mungkin, Saudara Cheng. Saya berjanji kepada Anda bahwa tempat ini belum ditemukan. Maaf, tapi saya tidak bisa mengatakan alasannya saat ini. Episode 306 Lokasi Gua. Wang Lin merenung sejenak dan kemudian berkata, saya khawatir akan sangat sulit bagi kita berdua untuk memasuki tempat ini. Cihu tersenyum dan berkata, akan sangat sulit bagi kita berdua untuk masuk, tapi aku telah meminta orang lain. Jika kami bertiga pergi, saya cukup yakin kami akan sampai di sana. Mata Wang Lin berbinar. Dia berkata, saya tidak bisa langsung menjawab Anda. Biarkan saya berpikir selama beberapa hari. Cihu mengangguk. Tentu saja. Bagaimana dengan ini, jika Saudara Cheng setuju, temui saya di sini dalam 1 bulan, tetapi jika Anda belum tiba pada saat itu, saya tidak akan menunggu Anda. Dengan itu, dia mengambil sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok itu dan menyadari bahwa batu itu sama dengan yang ada di Sekte Daluo. Itu digunakan untuk berteleportasi di sekitar alam surgawi. Namun, tidak seperti yang ada di Sekte Daluo, hanya ada satu pecahan yang menyala. Saat kamu memasuki pusaran, aktifkan giok ini dan itu akan membawamu ke fragmen yang tepat. Kakak Cheng, aku akan menunggumu di sana. Dengan itu, Cihu menggenggam tangannya dan berjalan ke pusaran. Wang Lin menyimpan batu giok itu dan kemudian duduk bersila. Dia mengeluarkan bendera larangan dan mengelilingi dirinya dengan bendera itu.
Jiwa asalnya terbang keluar dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Sebuah batu giok langit seukuran butiran beras dipaksa keluar dari jiwa asalnya. Setelah batu giok ini dipaksa keluar dari jiwa asalnya melemah dan tampak siap runtuh kapan saja saat perlahan kembali ke tubuhnya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya, memperlihatkan ekspresi lelah. Dia melihat batu giok surgawi sebelum memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia bahkan tidak bisa menyerap energi spiritual surgawi, apalagi batu giok surgawi. Hanya kultivator formasi jiwa tahap akhir yang bisa mencoba menyerapnya dalam upaya menerobos ke tahap transformasi jiwa. Dapat dikatakan bahwa jumlah kultivator transformasi jiwa sangat sedikit karena tidak banyak orang yang dapat memasuki alam surgawi untuk mendapatkan energi spiritual surgawi yang cukup. Di sekte tertentu, yang memiliki sejarah puluhan ribu tahun, mereka memiliki simpanan batu giok surgawi, tetapi hanya elit dan tetua sekte ini yang dapat menggunakannya. Kurangnya kultivator transformasi jiwa adalah alasan mengapa jumlah kultivator ascendan semakin sedikit. Jika seseorang mencoba menyerap energi spiritual surgawi sebelum mereka mencapai tahap akhir formasi jiwa, itu bukan lagi harta karun, melainkan racun. Wang Lin tersenyum pahit. Jiwa asalnya rusak parah, tapi untungnya, dia memiliki jiwa pengembara. Setelah melahapnya, dia bisa pulih sedikit. Dia menamparkan tasnya dan sepotong batu giok putih muncul di tangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan menemukan bahwa apa yang disebut batu giok surgawi sangat mirip dengan batu roh. Namun, batu roh melepaskan energi spiritual, sedangkan batu giok surgawi melepaskan energi spiritual surgawi. Wang Lin tahu bahwa ketika berkultivasi setelah tahap transformasi jiwa, selain meningkatkan pemahaman seseorang tentang dao mereka, energi spiritual dari dunia tidak lagi dapat digunakan untuk berkultivasi. Semakin banyak semakin baik. Wang Lin tahu betapa berharganya energi spiritual surgawi. Jika batu giok ini ditempatkan di Suzaku, itu akan menyebabkan pertumpahan darah. Bahkan Suzaku pun akan keluar untuk mengambilnya. Setelah melihat sekali, Wang Lin menyimpan batu giok itu. Meskipun jiwa asalnya telah mengalami beberapa kerusakan dalam perjalanan ini, harta yang diperolehnya membuatnya sangat berharga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan benda lain. Ini adalah potongan logam dari dada kerangka. Sun Lei mengatakan bahwa potongan logam ini adalah jenis harta karun surgawi yang bersifat defensif, tetapi ketika Wang Lin mengambilnya, dia tahu bahwa benda ini sama sekali bukan harta karun surgawi. Dia terlalu sibuk untuk melihat lebih dekat saat itu, tapi sekarang dia menyebarkan akal sehatnya dan memeriksanya dengan cermat. Saat akal ilahi memasuki potongan logam, pikirannya tiba-tiba menjadi pusing saat informasi memasuki kepalanya. Setelah sekian lama, Wang Lin memperlihatkan ekspresi takjub dan matanya berbinar. Jika informasi yang disimpan dalam potongan logam ini benar, maka potongan logam tersebut adalah yang paling berharga dari ketiga benda tersebut. Sepotong logam ini seperti sepotong batu giok. Isinya adalah metode untuk menyempurnakan kereta pembunuh dewa. Menurut gambaran potongan logam tersebut, kerangka itu dulunya dikenal sebagai harta karun surgawi. Setelah dia memasuki alam surgawi, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memurnikan harta karun tanpa mempedulikan kultivasi sama sekali. Sebenarnya, alasan dia mencapai tahap untuk bisa datang ke alam surgawi adalah agar dia bisa hidup lebih lama untuk menyelesaikan impian seumur hidupnya untuk menciptakan harta paling kuat yang pernah ada. Sayangnya, mimpi ini berakhir dengan kehancuran alam surgawi, dan kereta pembunuh dewa tidak pernah mencapai tahap yang diinginkannya dan disegel di dalam guanya. Sebelum alam surgawi dihancurkan, dia pergi mencari beberapa bahan untuk terus mengerjakan kereta pembunuh dewa, tapi sayangnya, dia meninggal sebelum berhasil kembali. Dia tidak ingin pekerjaan hidupnya sia-sia, jadi sebelum dia meninggalkan informasi di dalam potongan logam ini untuk dilihat oleh generasi mendatang. Di dalam potongan logam tersebut, orang ini meninggalkan banyak informasi tentang kereta pembunuh dewa yang tidak pernah dia selesaikan, termasuk metode produksinya secara detail. Ia pun meninggalkan lokasi guanya dan menghimbau siapapun yang menemukannya untuk segera mencari kereta tersebut dan melanjutkan penelitiannya jika memungkinkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Cara pembuatan kereta ini sangat rumit. Banyak bahan yang dibutuhkan sudah punah, sehingga tidak mungkin memproduksi bahan lain. Namun, menurut deskripsinya, Wang Lin tahu bahwa ada beberapa kereta pembunuh dewa di guanya, membuat Wang Lin sangat bersemangat. Setelah merenung sebentar, dia berdiri, menyingkirkan bendera pembatas, dan berjalan menuju pusaran. Orang-orang di peron melihat Wang Lin dan mundur.
Sebagian besar dari orang-orang ini berada pada tahap Naschen Soul, jadi mereka tidak masuk ke dalam pusaran. Mereka hanya bisa berharap untuk mencuri dari seseorang yang terluka setelah meninggalkan alam surgawi. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia melompat ke pusaran. Di dalam pusaran, tubuh Wang Lin terus tenggelam. Selama ini, Wang Lin tetap membuka matanya. Menurut potongan logam tersebut, gua itu berada di sisi barat alam surgawi. Namun, alam surgawi saat ini sudah terpecah-pecah, jadi masih belum diketahui pasti apakah gua itu masih ada atau sudah ditemukan oleh seseorang. Tubuh Wang Lin terus turun hingga mendarat di sebuah pecahan di sisi timur. Dia melihat sekeliling sebelum segera terbang dan kembali ke peron lagi. Lalu dia sekali lagi memasuki pusaran. Dia melakukan ini berkali-kali sebelum akhirnya mendarat di sebuah pecahan di sisi barat. Menurut deskripsi Heaven Treasure Celestial, guanya berada di dalam gunung berbentuk harimau. Wang Lin melihat sekeliling tetapi tidak melihat gunung berbentuk harimau. Dia merenung sebentar. Meskipun menemukannya akan sulit, dia tidak menyerah dan terus mencari-cari. Selama ini, dia bertemu dengan dua kultivator lainnya, tetapi mereka hanya saling memandang sebelum lewat. Beberapa hari kemudian, Wang Lin masih belum menemukan apapun, jadi dia kembali ke peron dan memasuki pusaran lagi. Orang-orang di peron telah melihat Wang Lin kembali dan memasuki pusaran berkali-kali, namun tidak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang dilakukan Wang Lin, juga tidak berani bertanya. Pada hari ini, Wang Lin mendarat lagi dan menemukan bahwa dia berada di sisi timur alam surgawi. Dia menghela nafas. Jika ini terus berlanjut, berapa tahun yang diperlukan sebelum dia bisa mencari semua pecahan di sisi barat? Gua harta karun surgawi ini terlalu sulit ditemukan. Saat dia hendak terbang lagi, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi mantra dari kejauhan. Dia kemudian melihat dua sosok dengan cepat menuju ke arahnya. Orang di depannya dikelilingi awan hitam, sedangkan orang di belakangnya adalah seorang pemuda berjubah putih dengan senyuman dingin di wajahnya. Saat ini, orang di depan memperhatikan Wang Lin. Dia dengan cepat mengubah arah dan berteriak, "Rekan kultivator, selamatkan saya." Wajah kultivator berjubah putih itu menjadi muram saat dia menyingkirkan kipas angin dan menggerakkan tangannya. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa muncul dan meraih orang di depannya. Ekspresi orang itu tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia tidak bisa mengelak dan tertangkap. Namun, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya dan dia lolos dari tangan itu. Orang itu muncul 100 kaki sebelum Wang Lin. Setelah diperiksa lebih dekat, Wang Lin mengenali orang ini sebagai pemuda dengan mata penuh haus darah dari Suzaku. Saat ini, wajahnya muram. Setelah dia muncul, dia tidak terus berlari tetapi berbalik untuk melihat pemuda berpakaian putih yang mengejarnya. Pemuda berjubah putih memandang Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Rekan kultivator, ini tidak ada hubungannya denganmu. Silakan pergi," katanya. Pemuda itu dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, orang ini mencoba mencuri batu giok surgawi saya. Jika Anda membantu saya, kita dapat membaginya." Mata pemuda berjubah putih itu menyipit saat dia berkata, "Omong kosong. Kamulah yang mencuri dariku." Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Tanpa sepatah kata pun, dia mundur dan terbang. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah saat dia mengejar Wang Lin dan berteriak, "Rekan kultivator, anggaplah kita berasal dari planet yang sama dan bantu saya kali ini." Ekspresi Wang Lin menjadi gelap saat dia berbalik dan berteriak, "Enyahlah. Jangan mencoba menyeretku ke dalam masalah di antara kalian berdua. Jika kamu terus mengikutiku, jangan salahkan aku karena kejam." Pria muda itu mengungkapkan ekspresi jahat saat dia mengeluarkan batu giok surgawi dan melemparkannya ke Wang Lin sebelum melarikan diri. "Karena kamu tidak bersedia membantu, maka sebaiknya aku membawa masalah ini kepadamu. Saya tidak menginginkan batu giok surgawi ini lagi." Mata pemuda berjubah putih itu berbinar saat dia mengalihkan pandangannya dari pemuda yang melarikan diri ke Wang Lin dan dengan cepat terbang ke arahnya. Wang Lin bahkan tidak melihat batu giok langit. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengirimkan batu giok itu ke pemuda berjubah putih. Pemuda berjubah putih itu terkejut lalu mengatupkan tangannya. "Terima kasih banyak. Saya Sima Yun dari Sekte Kuisui. Anda, Cheng Niu." Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia terbang. Dia memutuskan untuk mencari tempat ini dan kemudian mencoba pusaran itu beberapa kali lagi. Jika dia masih tidak dapat menemukannya, maka dia hanya bisa menyerah. Pemuda berjubah putih itu berteriak, "Rekan kultivator Cheng, saya telah mencari di sini selama beberapa hari dan tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa.
Saya tidak tahu apakah Anda memiliki lokasi transfer array dari fragmen lain, tetapi kami dapat menukarnya. Wang Lin berhenti bergerak, berbalik, dan menatap pemuda berjubah putih itu. Pemuda ini berada pada tahap awal formasi jiwa, namun teknik yang dia tunjukkan sebelumnya sangat kuat. Wang Lin merenung sejenak sebelum menamparkan tasnya untuk memegang dan mengeluarkan batu giok dari Sekte Dalou. Dia menaruh energi spiritual di dalamnya dan peta alam surgawi muncul. Meski sebagian besar gelap, sekitar 30 pecahan menyala. Pemuda berjubah putih itu dengan hati-hati melihat peta sebelum mengeluarkan sendiri sebuah batu giok. Dia mengirimkan kekuatan spiritual ke dalamnya dan peta serupa dengan lebih dari 20 fragmen menyala muncul. Wang Lin melihatnya sekali dan menjadi bersemangat karena pemuda berjubah putih itu memiliki 5 pecahan yang berada di sisi barat. Pemuda berjubah putih itu berkata, "Rekan kultivator Cheng, peta saya memiliki 21 lokasi, dan 8 di antaranya tumpang tindih dengan lokasi Anda. Bagaimana kalau kita melakukan perdagangan setelah kamu menghapus beberapa?" Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan batu giok kosong dan membuat salinannya. Kemudian dia menghapus beberapa lokasi agar sesuai dengan jumlah yang dimiliki pemuda berjubah putih itu sebelum melihatnya. Pemuda berjubah putih itu juga memegang batu giok kosong dan membuat salinannya. Begitu dia selesai, keduanya saling melemparkan batu giok mereka. Rekan kultivator Cheng, jika Anda memiliki kesempatan untuk datang ke planet perak saya yang hancur, maka saya pasti akan menyambut Anda. Wang Lin mengangguk. Oke, saya akan pergi. Karena kecil itu berani mencuri barang-barangku, aku tidak akan membiarkan dia kabur. Setelah pemuda berjubah putih selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu. Wang Lin merenung sedikit sebelum membuka batu giok yang baru saja dia terima dan menunjuk ke salah satu pecahan di sisi barat. Tiba-tiba, sebuah formasi muncul dan Wang Lin menghilang ke dalamnya. Di sisi barat alam surgawi, terdapat pecahan gunung berbentuk harimau, namun saat ini, gunung tersebut terbelah menjadi 2. Wang Lin melayang di udara sambil dengan tenang melihat gunung ini. Dia akhirnya menemukan gunung berbentuk harimau ini pada pecahan ketiga yang dia coba dari susunan transfer pemuda berjubah putih itu. Meski tidak persis sama dengan yang dijelaskan pada logam, tampilan umumnya tetap ada. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia terbang menuju gunung. Di kaki gunung, Wang Lin menemukan gua harta karun surgawi. Setelah melihat di gua, wajah Wang Lin menjadi gelap. Dinding gua sudah rusak. Ada juga tanda teknik mendarat di gua. Jelas sekali, itu telah dihancurkan bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin perlahan terbang ke dalam gua. Gua itu tidak terlalu besar dan tampak kosong sama sekali. Wang Lin tersenyum pahit. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu mencari gua ini, tetapi masih terlambat satu langkah. Tapi pada saat ini, mata Wang Lin tiba-tiba berbinar. Episode 307 Kereta Pembunuh Dewa. Gua ini memiliki 9 ruangan, dan semuanya kosong, tetapi pada saat ini, mata Wang Lin tertuju pada ruangan terbesar saat dia memasang ekspresi berpikir. Di dalam potongan logam tersebut, disebutkan dengan jelas bagaimana cara membuka pintu ke ruangan-ruangan ini dan totalnya ada 10 ruangan. Lokasi kereta pembunuh dewa berada di ruangan ke-10. Hanya ada 9 ruangan batu. Di mana yang ke-10? Wang Lin mengerutkan kening. Dia telah menyebarkan akal ilahi dan tidak menemukan apapun. Wang Lin maju beberapa langkah dan menyentuh dinding. Dindingnya terasa dingin, tapi tidak ada yang aneh di sana. Dia merenung sedikit sebelum menamparkan tasnya. Sepotong logam muncul di tangannya. Saat logam itu muncul, tiba-tiba ia mengeluarkan cahaya terang dan mulai memanas. Wang Lin tiba-tiba merasa bersemangat. Dia mundur dan melemparkan potongan logam itu ke udara. Tiba-tiba, logam tersebut mulai menjadi semakin terang hingga mulai meleleh. Namun, tidak ada cairan yang menetes. Sebaliknya, itu berubah menjadi kepulan asap. Di dalam asap berbentuk jamur ini, sesosok tubuh perlahan terbentuk. Orang ini sangat tampan. Rambutnya bergerak, tapi tidak ada angin. Ada perasaan yang sangat agung pada dirinya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mundur beberapa langkah dan melihat ke depan dengan tatapan dingin. Setelah sosok itu muncul, tangannya membentuk segel, menciptakan cahaya keemasan yang menutupi seluruh gua. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar saat seluruh gua mulai tenggelam. Tanah di bawah kaki Wang Lin bergetar, tapi dia tetap tenang saat mengamati sekelilingnya dengan cermat. Setelah sekian lama, guncangannya berhenti. Di salah satu dinding, sebuah pintu ungu bercahaya muncul. Sosok itu membentuk segel aneh dan menunjuk ke pintu ungu sebelum menghilang. Bahkan potongan logamnya telah hilang sama sekali.
Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berbalik menatap pintu ungu. Termasuk pintu ini, sekarang ada total 10 ruangan di gua ini. Wang Lin diam-diam berpikir, sosok itu pastilah harta karun surgawi. Dia benar-benar ahli dalam memurnikan harta karun. Bahkan jika orang menemukan gua ini, sangat sedikit yang bisa menemukan ruangan dengan harta karun asli di dalamnya. Matanya berbinar saat dia berjalan ke pintu ungu. Setelah merenung sebentar, dia segera membentuk segel yang ditunjukkan oleh gambar itu dan menekan pintu. Pintu segera bergerak dan terbuka perlahan. Indera ilahi Wang Lin menyebar dan matanya langsung bersinar. Ruangan ke-10 ini tidak terlalu besar. Selain peralatan yang berserakan di samping, hal yang paling menarik perhatian adalah 3 benda mengerikan di tengahnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa benda-benda itu adalah benda yang mengerikan, karena benda-benda tersebut sepertinya ditutupi oleh sesuatu yang menyerupai kulit binatang dan yang menyembul darinya adalah duri-duri ganas dengan duri seukuran manusia di tengahnya. Ini hanya bagian atas dari objeknya. Bagian bawahnya seperti kereta perang yang sangat besar yang digunakan oleh manusia dengan 4 roda besar. Kereta ini lebarnya sekitar 10 kaki. Dengan mereka bertiga di tengah, mereka menempati hampir seluruh ruang di ruangan itu. Ketika Wang Lin masuk ke ruangan, 3 jiwa binatang muncul di atas kereta masing-masing. Binatang-binatang itu tampak lebih ganas daripada kereta mereka dan segera mulai mengaum ke arah Wang Lin. Jiwa-jiwa ini mengandung kekuatan yang membuat jiwa seseorang bergetar. Raungan mereka juga dipenuhi dengan kekuatan tembus, menyebabkan seluruh gua berguncang. Salah satu binatang itu memiliki kepala segitiga dan berbadan lembu. Ia tampak sangat ganas dengan ekor di belakangnya. Ada beberapa kemiripan mata, hidung, dan mulut di bagian ekor. Tidak salah jika dikatakan ia mempunyai 2 kepala. Setelah melihat binatang ini, Wang Lin segera menelusuri ingatan Tusi, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Namun, ada banyak jenis binatang di alam semesta, jadi bukan hal yang aneh jika bertemu dengan binatang yang tidak diketahui Tusi. Ketiga jiwa binatang itu terlihat sangat mirip. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah ukurannya. Yang di tengah tampak sangat besar sedangkan 2 di samping tampak lebih kecil. Setelah 3 jiwa binatang muncul, mata merah mereka menatap Wang Lin dengan tatapan tidak ramah. Mereka meraung saat mereka menyerang ke depan dan mencoba memakan Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mundur selangkah. Tapi saat ketiga jiwa binatang itu melompat ke depan, rantai setebal lengan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Rantai ini bahkan menembus jiwa binatang buas dan mulai bersinar ketika mereka berada dalam jarak 3 kaki dari Wang Lin. Ketiga jiwa binatang itu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan saat tubuh mereka secara paksa diseret kembali dengan rantai dan dikunci di dalam kereta. Hanya jiwa binatang yang lebih besar di tengah yang berhasil menyerang beberapa meter ke depan sebelum diseret kembali dengan susah payah. Namun ketiga jiwa binatang itu sangat tidak mau menyerah dan mulai berjuang. Gua itu mulai bergetar seolah bisa runtuh kapan saja. Wang Lin menenangkan dirinya. Meskipun dia tidak mengetahui nama-nama jiwa binatang ini, dia telah belajar cara mengendalikannya dari potongan logam. Dia juga tahu bahwa masing-masing kereta ini berisi jiwa binatang dan rantai itu mencegah mereka menjauh lebih dari 3 kaki dari kereta. Melihat 3 jiwa binatang yang berjuang, Wang Lin dengan cepat membentuk segel berdasarkan informasi dari potongan logam. Saat dia menyelesaikan setiap segel, segel itu dengan cepat berubah menjadi cincin hitam. Setelah ketiga jiwa binatang itu melihat cincin itu, mereka mulai berjuang lebih keras lagi. Secara bertahap, gerakan Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih banyak cincin muncul. Segera, lebih dari 100 dering memenuhi ruangan. Saat dia menunjuk, semuanya terbang menuju salah satu kereta. Segel. Semua cincin itu jatuh seperti hujan dan melilit kereta. Jiwa binatang buas di kereta itu mengaum dan menunjukkan ekspresi frustrasi. Cincin-cincin itu melilit binatang itu satu persatu, lalu kereta itu melayang ke udara. Saat melayang, ukuran keretanya berubah. Perlahan-lahan menyusut hingga hanya seukuran telapak tangannya dan mendarat di tangannya. Wang Lin melihatnya sebelum memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Jika dia ingin menggunakan kereta ini, maka dia harus mampu menaklukkan jiwa binatang buas. Namun, dia saat ini tidak cukup kuat untuk melakukan itu, jadi dia hanya bisa menggunakan metode tersebut pada potongan logam dan membuat jiwa binatang itu dalam kondisi tertidur. Sebenarnya, harta karun surgawi tidak akan pernah menyangka bahwa seorang kultivator formasi jiwa akan mendapatkan kereta pembunuh dewa. Dia percaya bahwa seseorang setidaknya harus berada pada tahap transformasi jiwa untuk bisa mengendalikannya.
Setelah menyingkirkan keretanya, dia menoleh ke kereta di sebelah kiri dan menggunakan metode yang sama untuk menyegel jiwa binatang yang ada di dalamnya. Akhirnya hanya tersisa satu kereta. Yang ini memiliki jiwa binatang terkecil, tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Wang Lin saat ini. Setelah jiwa binatang ini melihat kedua temannya disegel, dia terus mengaum. Jika itu adalah harta karun surgawi di masa lalu, dia akan tetap mematuhinya. Namun di hadapan kultivator kecil yang bisa dia bunuh dengan satu tamparan jika dia berada pada kekuatan penuhnya, harga dirinya menolak untuk membiarkan dirinya menyerah. Wang Lin menatap binatang ini. Dia berjuang untuk memutuskan apakah dia harus mengambil risiko atau tidak. Jika dia menang, maka dia bisa mengendalikan binatang ini untuk sementara, tapi jika dia kalah, dia akan berada dalam bahaya. Setelah merenung sedikit, dia menyentuh perangkap binatang di tangannya. Menurut logika, jebakan binatang ini seharusnya berhasil, tetapi jiwa binatang ini pastilah binatang surgawi ketika masih hidup. Salah satu masalahnya adalah apakah perangkap binatang ini akan berhasil atau tidak. Alasan lainnya adalah meskipun itu berhasil, apakah dia mampu menahan jumlah energi spiritual yang akan diserap. Dia merenung sedikit sebelum menyerah pada gagasan mengambil risiko dan menyegel kereta ini juga. Sayang sekali aku tidak tahu seberapa besar kekuatan sebenarnya yang dimiliki kereta pembunuh dewa ini, tapi melihat betapa yakinnya harta karun surgawi itu, aku yakin mereka tidak akan terlalu buruk. Selain itu, jiwa binatang yang tersegel di kereta ini sangat kuat, jadi kekuatan mereka tidak akan mengecewakanku. Sayangnya, saya terlalu lemah untuk menggunakannya saat ini. Wang Lin menghela nafas sebelum mengalihkan pandangannya ke bahan pemurnian harta karun di samping. Dia segera memasukkan semuanya ke dalam tasnya dan kemudian memeriksanya dengan cermat. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu ungu dan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya untuk mengangkat gua dan berjalan keluar. Wang Lin berpikir, kereta pembunuh dewa ini sungguh menakjubkan. Mereka tidak memerlukan batu roh apapun untuk mengaktifkannya dan hanya menggunakan kekuatan jiwa binatang yang terperangkap di dalamnya untuk mengaktifkannya. Hasilnya, ini bisa menghemat banyak batu roh, tapi jika kereta ini membutuhkan batu roh untuk aktif, mereka mungkin membutuhkan batu giok surgawi. Aku hanya tidak tahu apakah ada efek apapun pada jiwa binatang saat mengaktifkan kereta. Dalam keadaan normal, tidak ada sumber energi yang tidak ada habisnya di dunia. Jiwa binatang kemungkinan besar akan rusak setelah beberapa kali digunakan dan bahkan bisa hilang sama sekali setelah banyak digunakan. Sayangnya, harta karun surgawi tidak meninggalkan informasi apapun tentang masalah itu. Wang Lin melihat ke langit dan berpikir keras. Saya percaya bahwa harta karun surgawi tidak memiliki cukup waktu sebelum kematiannya untuk meninggalkan semua informasi di dalam logam, jadi dia hanya meninggalkan hal-hal penting. Ini berarti aku harus melakukan penelitian secara pribadi untuk memahami lebih banyak tentang kereta pembunuh dewa ini. Wang Lin berpikir sejenak sebelum menyentuh tas pegangannya dan tersenyum tipis. Panen dari perjalanan ke alam surgawi ini sangat bagus, tetapi bahayanya juga besar. Jika ada yang tidak beres selama runtuhnya pecahan itu, kemungkinan besar aku sudah mati saat ini. Semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Ungkapan itu memang benar adanya. Oleh karena itu, saya harus mempertimbangkan dengan cermat undangan Cihu. Wang Lin melayang di udara saat dia memikirkannya dengan cermat. Episode 308 Mencintai Wanita Mati. Banyak teknik terbang di udara pada sebuah fragmen di bagian selatan alam surgawi. Saat ini ada 3 orang yang berebut batu giok surgawi. 10.000 kilometer jauhnya dari mereka bertiga, seorang pria parubaya berdiri di padang rumput sambil minum anggur dari labu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ting Er, jangan khawatir. Aku akan mencarikanmu lebih banyak batu giok surgawi sehingga tubuhmu akan tetap sama selama 1000 tahun. Pria parubaya ini berasal dari Suzaku, seperti Wang Lin. Dia berjalan di dataran sambil minum. Setelah sekian lama, dia berhenti. Melihat ke bawah, wajahnya dipenuhi kenangan lama saat dia berkata, Ting Er, apakah kamu masih ingat tempat ini? Dulu, disinilah aku bertemu denganmu, tapi sekarang tidak ada seorang pun yang tersisa. Dia menghela nafas saat kaki kanannya dengan lembut menyentuh tanah. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Dia segera turun ke dalam tanah hingga tiba di sebuah gua yang sangat besar. Di dalam gua ada sebuah menara yang dikelilingi oleh gas hijau. Pria parubaya itu mengambil satu langkah dan berjalan melewati gas hijau dan menuju menara. Menara ini memiliki 3 lapisan. Bagian dalamnya sangat sederhana dan terlihat sangat mirip dengan rumah seseorang, namun ada kesan elegan tertentu.
Saat orang ini memasuki menara, tatapannya menjadi lembut. Dia berjalan melewati ruangan dan menyentuh semua perabotan sebelum duduk dan bergumam, Ting Er, disinilah aku bertemu denganmu. Matanya mengungkapkan rasa cinta yang mendalam saat dia dengan lembut mengeluarkan sebuah pagoda dari tasnya. Dia menggosok pagoda dan memancarkan cahaya putih. Setelah cahaya putih menghilang, tubuh wanita berbaju putih muncul di pelukannya. Dia tersenyum dan berkata, lihat, Ting Er, kita sampai di rumah. Wanita ini sangat cantik. Dia memiliki aura dalam dirinya yang membuatnya tampak seperti peri. Kulitnya putih, tapi ada juga sedikit warna merah. Jika seseorang diberitahu bahwa dia masih hidup, mereka akan mempercayainya. Entah kenapa, saat dia muncul, dia sepertinya cocok dengan lingkungan sekitar. Seolah-olah tempat ini miliknya. Pria parubaya itu dengan lembut menyentuh wajah wanita yang meninggal itu. Kasih sayang di matanya semakin dalam saat dia bergumam, saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu akan menjadi istriku. Saya tidak mungkin salah. Ting Er, kamu suka nama ini. Ini adalah nama yang kupilih untukmu. Dia bergumam sambil dengan lembut mencium kening wanita itu, memperlihatkan ekspresi puas. Untukmu, aku menyerahkan hak untuk menjadi kepala sekte. Demi kamu, aku mengkhianati guruku. Saya tidak menyesalinya sama sekali. Siapa yang peduli kalau mereka bilang aku gila? Saya tidak gila. Setelah lama membelai wajah wanita itu, dia berdiri. Ting Er, ayo kita naik ke atas. Ada lemari untukmu di lantai atas. Bagaimana kalau kamu membiarkan suamimu merias wajahmu? Pria itu membawa wanita itu ke atas. Di sisi meja rias, pria itu menurunkan wanita itu. Saat dia mengambil pensil alis, matanya membengkak karena emosi. Dia bergumam, Ting Er, apakah kamu bahagia? Saya sangat senang. Kenapa kamu tidak bicara? Ayo bicara. Apakah kamu tidak bahagia? Tolong bicara. Tolong bicara sekarang. Kenapa kamu tidak bicara? Suara pria parubaya itu menjadi semakin nyaring. Dia melemparkan pensilnya ke samping sambil mengguncang wanita itu dan suaranya menjadi semakin keras. Setelah sekian lama, pria itu tiba-tiba menjadi kaget. Dia segera memeluk wanita itu dan bergumam, maaf, Ting Er. Tolong jangan salahkan saya. Saya tahu saya salah. Aku tidak akan pernah membentakmu lagi. Tidak ada seorang pun yang bisa membawamu pergi dariku, tidak seorang pun. Jika ada yang berani, aku akan membunuh mereka. Membunuh, membunuh, membunuh. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mencium wajah wanita itu beberapa kali sebelum tersenyum. Ting Er, lihat. Menara ini awalnya akan runtuh, tapi aku bisa menjaga kondisinya karena ini adalah rumahmu. Rumah kita. Kamu pasti lelah. Istirahatlah sebentar. Pria parubaya itu menggendong wanita itu ke tempat tidur. Dia duduk di sisi tempat tidur dan menatap wanita itu dengan tatapan lembut. Ting Er, saat aku pertama kali melihatmu, kamu terbaring di sana seperti ini. Tidak ada yang berubah sejak saat itu. Ting Er, apakah kamu masih ingat? Ketika saya pertama kali datang ke alam surgawi, saya datang untuk menemukan energi spiritual surgawi, tetapi saya menemukan Anda di sini. Saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu adalah istriku, jadi aku tinggal di sini bersamamu untuk waktu yang sangat lama. Saat dia berbicara, tangannya mengulurkan tangan ke tangan wanita itu. Saat dia menggosok tangannya, dia berkata, kamu sangat sempurna, sempurna. Kamu milikku. Tidak ada yang bisa mencurimu dariku. Ting Er, katakan padaku, kamu juga mencintaiku kan? Dibandingkan dengan energi spiritual surgawi, Anda adalah harta karun yang sesungguhnya. Pria parubaya itu tersenyum sambil berbaring di samping wanita itu dan bergumam, baiklah, Ting Er, mari kita istirahat malam ini. Besok, suamimu akan mencarikan lebih banyak batu giok surgawi untukmu. Tidur. Jangan takut, aku di sini. Wang Lin terbang di udara dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Batas waktu 1 bulan hampir habis dan dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebutkan Cihu. Mengabaikan 3 pedang surgawi, peti mati besar yang terbuat dari batu giok surgawi itu sudah cukup menggoda. Dia percaya bahwa dengan sejumlah besar batu giok surgawi, dorongannya untuk tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Mencapai tahap transformasi jiwa memiliki arti yang sangat berbeda bagi Wang Lin. Begitu dia mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan akan bisa bangkit. Namun, Wang Lin baru berada pada tahap awal formasi jiwa dan sangat jauh dari tahap akhir. Tidak diketahui kapan dia akan mencapai tahap akhir, tapi dia tidak cemas sama sekali. Dia tahu bahwa dia tidak boleh cemas untuk berkultivasi.
Segala sesuatu yang akan datang. Selain itu semua, beberapa ramuan surgawi juga sangat menggoda bagi Wang Lin. Jika dia membawanya kembali ke Limuan, dia akan bisa membuat beberapa pil berkualitas tinggi. Ini akan membuat tingkat kultivasinya semakin meningkat. Kecuali jika pil memiliki efek yang sangat kuat, Wang Lin tidak akan meminumnya begitu saja. Lagi pula, pada tahapnya, ini terutama tentang pemahamannya sendiri. Pil tidak begitu penting. Tetapi pil yang terbuat dari tumbuhan dari alam surgawi akan sangat berbeda. Setelah dia mengambil keputusan, tubuhnya terus melayang ke langit menuju pusaran. Dia hanya perlu menggunakan batu giok saat memasuki pusaran untuk pergi ke tempat pertemuan. Pada saat ini, di sebuah fragmen di bagian tengah alam surgawi, berdirilah Cihu. Di depannya ada susunan transfer. Mata Cihu tenang. Dia telah menunggu di sini selama 7 hari. Selama 7 hari itu, ada beberapa yang datang, tapi mereka semua dibunuh olehnya. Dia sedang menunggu 2 orang. Cihu yakin 70% bahwa mereka akan dapat kembali dengan hadiah besar jika keduanya datang. Dia percaya bahwa keduanya akan tergoda setelah melihat peti mati batu giok. Bagaimanapun, godaan ini adalah sesuatu yang sulit ditolak oleh siapapun. Alhasil, Cihu tidak terburu-buru. Kedua orang itu dipilih olehnya setelah melalui seleksi yang cermat. Tidak hanya orang pertama yang sangat terkenal, tapi mereka juga memiliki koneksi dengan klan iblis raksasa miliknya. Sedangkan untuk orang kedua, Cheng Niu, Cihu tidak bisa memahaminya. Meskipun dia baru berada di tahap awal formasi jiwa, Cihu masih merasakan bahaya darinya. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk mengundang Cheng Niu. Lagi pula, semakin kuat mereka, semakin tinggi peluang mereka untuk berhasil. Mengenai apakah 2 orang lainnya akan mencoba membunuhnya demi harta karun itu atau tidak, Cihu percaya bahwa dia akan bisa keluar dengan selamat dengan kekuatannya. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ini, formasi di hadapannya tiba-tiba menyala dan perlahan mencerahkan area tersebut. Cahaya yang menyilaukan ini tidak berpengaruh pada Cihu. Dia dengan tenang beralih ke formasi dan diam-diam berpikir, mereka datang. Tapi dia tidak tahu yang mana. Setelah cahaya dari formasi mencapai tingkat tertentu, tiba-tiba cahaya itu meredup. Tak lama setelah itu, sosok yang sangat cantik muncul. Wanita ini terlihat sangat cantik, namun rasa dingin di wajahnya sangat menakutkan. Udara dingin menyelimuti area tersebut dan bahkan salju mulai turun di sekitarnya. Pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Mata Cihu berbinar dan dia berpikir, itu dia. Dia tertawa dan menggenggam tangannya. Rekan kultivator kupu-kupu merah, saya sudah lama menunggumu. Wanita ini adalah jenius Sueyu, kupu-kupu merah. Dia dengan dingin menatap Cihu saat dia keluar dari formasi dan berkata, jika apa yang kamu katakan itu salah, aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Cihu memperlihatkan ekspresi percaya diri dan tersenyum. Rekan kultivator kupu-kupu merah bisa bersantai. Sejak kamu datang, aku bisa memberitahumu. Giok ini dibuat secara pribadi oleh leluhur klan iblis raksasa saya, Shizu. Dia seharusnya tidak punya alasan untuk berbohong. Shizu. Wajah kupu-kupu merah sedikit rileks. Shizu ini adalah senior dari gurunya dan mereka memiliki hubungan tertentu. Lagi pula, hanya ada 2 klan di Suzaku yang bukan penduduk asli planet ini, klan iblis raksasa dan Sueyu. Secara alami, kedua klan tetap berhubungan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa klan iblis raksasa adalah sekutu Sueyu. Karena itu direkam secara pribadi oleh Shizu sendiri, maka aku akan mempercayaimu dan pergi bersamamu dalam perjalanan ini. Saya tidak ingin harta apapun selain peti mati giok surgawi itu. Itu pasti milikku. Suara Red Butterfly sangat tegas. Cihu mengerutkan kening dan diam-diam berpikir bahwa kupu-kupu merah ini terlalu sombong. Meskipun dia juga tertarik dengan peti mati giok surgawi, ketiga pedang surgawi itu adalah benda yang harus dia dapatkan. Jika hanya mereka berdua, itu akan baik-baik saja, tapi tidak akan ada yang tersisa untuk Cheng Niu jika jarahannya dibagi di antara mereka berdua. Cihu merenung sejenak sebelum perlahan berkata, rekan kultivator kupu-kupu merah, masalah ini tidak mudah diputuskan. Lagi pula, selain kita berdua, ada satu lagi yang akan bergabung dengan kita. Kupu-kupu merah dengan tenang bertanya, oh, siapa ini? Episode 309 bertarung. Cihu berkata, Cheng Niu. Sama seperti Anda dan saya, dia juga berasal dari planet Suzaku. Dari planet Suzuka. Kupu-kupu merah terkejut ketika dia mengingat 4 lainnya. Tepat pada saat ini, formasi sebelum keduanya tiba-tiba menyala.
Ketika formasi mencapai kecerahan puncaknya, sebuah sosok muncul. Itu dia. Mata kupu-kupu merah berbinar. Tanpa sepatah kata pun, tangannya bergerak seperti kilat dan dia mengirimkan cetakan tangan putih ke arah formasi. Bang bang bang. Cetakan tangan itu melesat ke udara seperti kilat. Sosok yang keluar dari formasi adalah Wang Lin. Saat dia keluar, dia merasakan bahaya, jadi dia dengan cepat menginjak tanah untuk menghancurkan formasi dan mengelilingi dirinya dengan awan asap hijau saat dia mundur. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Dengan suara gemuruh, bola petir muncul dan melesat ke arah sidik jari. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Gas pembatas memenuhi area 10 meter di sekitar Wang Lin saat matanya tertuju pada kupu-kupu merah. Pergi. Di bawah perintah Wang Lin, gas pembatas berubah menjadi naga yang tanpa rasa takut menyerang ke depan dengan mulut ganas terbuka. Wajah kupu-kupu merah menjadi semakin dingin saat dia mengetuk tanah dengan kakinya dan terbang mundur. Di saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah patung es muncul. Patung ini tampak sama dengan patung setengah manusia setengah ular sebelumnya, hanya saja matanya tertutup. Saat patung es itu muncul, cahaya biru keluar dari mata yang tertutup. Bang! Dampak dahsyat yang ditimbulkan oleh benturan cetakan tangan dan bola penerangan menciptakan gelombang udara setinggi setengah orang yang mendorong keluar. Cahaya biru menghantam bola petir, menciptakan serangkaian suara berderak saat es muncul di bola petir. Es mulai menyebar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Dalam sekejap mata, bola petir yang membeku muncul di udara. Bagian luarnya berwarna biru dan bagian dalamnya berwarna ungu tua dengan kilatan petir melewatinya. Itu terlihat sangat indah. Cahaya biru tidak berhenti dan terus bergerak maju. Katak petir mengeluarkan erangan yang menyedihkan saat ia mencoba memuntahkan bola petir kedua, tapi ia tersentuh oleh cahaya biru dan membeku di tempatnya sebelum ia bisa melakukannya. Perutnya kembung, tapi bola petir terjebak di dalamnya. Bahkan naga ganas yang dibentuk oleh gas pembatas dihentikan oleh cahaya biru dan menunjukkan tanda-tanda membeku. Kali ini, kupu-kupu merah telah menggunakan salah satu harta karunnya yang paling kuat. Tujuannya adalah membunuh Wang Lin dalam satu serangan. Ketika Wang Lin melihat serangannya dihentikan, dia segera mundur lagi dan menunjuk ke alisnya. Satu demi satu, jiwa pengembara keluar dan mengelilingi Wang Lin saat mereka melolong. Wang Lin melompat ke udara. Saat ini, dia tampak seperti dewa iblis yang turun. Matanya dipenuhi cahaya aneh. Melahap. Dengan satu kata, jiwa-jiwa pengembara menjadi ganas dan tanpa rasa takut menyerang kupu-kupu merah. Cahaya biru tidak banyak berpengaruh pada jiwa pengembara. Lagi pula, jiwa pengembara sudah mati dan mereka memiliki ketahanan alami terhadap mantra. Cihu akhirnya bereaksi. Dia mengerutkan kening dan berteriak, "Berhenti!" Ekspresi kupu-kupu merah berubah. Dia mencibir sambil dengan cepat mundur. Jiwa-jiwa yang mengembara melonjak ke depan seperti gelombang pasang, mengejar di belakangnya. Wang Lin melepaskan niat membunuhnya saat dia mengibarkan bendera larangannya dan selusin naga lagi terbentuk. Mereka menyatu menjadi satu tombak besar dan menusuk ke arah kupu-kupu merah. Tombak ini seperti hantu yang bergerak seperti kilat di belakang jiwa-jiwa yang mengembara. Kupu-kupu merah mundur lagi. Tangannya menggosok patung es itu, menyebabkan patung itu tiba-tiba membesar seukuran orang di depannya. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan mata patung itu terbuka seolah-olah hidup. Patung itu kemudian memancarkan sinar cahaya biru. Di bawah cahaya biru ini, jiwa-jiwa pengembara mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Beberapa jiwa pengembara lenyap sama sekali. Jiwa pengembara yang tak kenal takut merasakan rasa takut dan tidak berani bergerak maju. Namun, tombak yang dibentuk oleh gas pembatas menerobos cahaya biru dan menyerang ke depan. Tubuh Wang Lin bergerak dan menyerang ke depan. Dia mengikuti di belakang tombak itu dan berteriak, "Kupu-kupu merah. Orang tuamu tidak punya siapapun untuk mengirim mereka pergi. Kamu tidak berbakti." Ketika jiwa-jiwa pengembara melihat bahwa Wang Lin secara pribadi telah menyerang ke depan, mereka tidak berani untuk tidak mengikuti. Mereka terbang di belakang Wang Lin seperti ekor burung merak hitam, menambah kehadirannya. Untuk satu keinginan egois, kamu membunuh aliansi 4 sekte. Kamu tidak punya hati. Tombak hitam itu menerobos gelombang cahaya biru seperti kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Retakan bahkan muncul di sekitar mereka. Penyebaran retakan tersebut merobek pegunungan di sekitarnya hingga berkeping-keping. Kamu mencoba membunuhku tanpa alasan apapun. Itu tidak adil. Gas pembatas yang membeku melepaskan diri dari es dan bergabung dengan tombak, membuatnya semakin kuat.
Pada saat yang sama, di bawah kendali Wang Lin, semakin banyak gas pembatas yang keluar dari bendera pembatas untuk bergabung dengan tombak saat ia menerobos cahaya biru, menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap dan lebih ganas. Gurumu masih hidup, namun kamu menjual dirimu ke Suzaku. Kamu tidak setia. Tombak ini adalah serangan paling kuat yang bisa digunakan oleh bendera pembatasan setelah mencapai penyelesaian tahap pertama. Ia menggunakan semua batasannya. Wang Lin turun dari langit dengan jiwa pengembara mengelilinginya. Pemandangan ini membuat langit tampak seperti runtuh. Tanah mulai retak karena retakan yang semakin meluas di angkasa. Hal ini memberikan kekuatan tombak dari bumi. Kekuatan gabungan dari langit yang runtuh dan retakan tanah bahkan akan melukai serius seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah. Kamu tidak berbakti, tidak adil, dan tidak setia. Dao macam apa yang kamu kembangkan? Hati daomu tidak stabil. Saya ingin melihat bagaimana tingkat kultivasi Anda akan meningkat di masa depan. Bahkan tubuh Cihu tanpa sadar mundur beberapa langkah dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia tidak menyangka Cheng Niu akan melakukan gerakan yang begitu menakutkan. Kesatuan seseorang dan harta ajaibnya. Cihu terkejut. Matanya berbinar, tapi dia dengan cepat menahan keinginannya untuk bertarung. Orang ini pasti jenius dari keluarga Cheng. Jika itu aku, kecuali aku menggunakan harta yang diberikan keluarga kepadaku, akan sulit untuk lolos dari musibah ini. Namun, kupu-kupu merah ini berada pada tahap akhir formasi jiwa. Cheng Niu ini benar-benar sesuatu. Dia tahu bahwa dia harus menghancurkan hati dao kupu-kupu merah terlebih dahulu. Cheng Niu ini memang tidak sederhana. Kupu-kupu merah masih terlalu muda. Dibandingkan dengan monster tua seperti Wang Lin, yang telah hidup lebih dari 400 tahun dan telah melihat sifat manusia, kekuatan mentalnya masih jauh lebih rendah daripada Wang Lin. Kata-kata Wang Lin masing-masing mendarat di hati Red Butterfly. Kilatan kemarahan muncul di wajahnya saat dia terus mundur. Wang Lin terus bergerak maju sementara Red Butterfly terus mundur. Wang Lin tahu bahwa pengalaman bertarung kupu-kupu merah tidak sebaik miliknya, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk terus mengejar dan tidak memberinya waktu istirahat. Niat membunuh memenuhi mata kupu-kupu merah. Sebagai Sueyu yang jenius, sejak dia dilahirkan, dia tidak pernah mengalami momen yang memalukan seperti itu. Di masa lalu, selama dia menggunakan patung es, bahkan kultivator formasi jiwa tahap akhir di levelnya akan lari dengan panik. Terlebih lagi, bahkan Suzaku pun memberikan banyak perhatian padanya, jadi sulit baginya untuk tidak merasa bangga. Tombak Wang Lin membuatnya terkejut. Tombak ini tidak terlalu kuat, tapi ada energi misterius di dalamnya. Energi ini hampir terasa seperti sepotong petir pembalasan ilahi. Tapi dia masih seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir. Saat ini, matanya bersinar dan tangannya membentuk segel. Dia tiba-tiba menunjuk ke alisnya dan mengeluarkan seteguk darah. Sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di darah. Saat lampu merah muncul, berubah menjadi bunga mawar yang indah. Saat bunga itu muncul, patung es itu meleleh ke dalam genangan air dan bergerak ke bawah mawar. Seolah-olah telah menjadi nutrisi bagi bunga mawar sehingga semakin indah. Tombak itu menyerang dan bertabrakan dengan mawar. Salah satu kelopak mawar jatuh dan pada saat yang sama, ekspresi Wang Lin berubah karena tombaknya roboh. Wajah kupu-kupu merah memancarkan warna merah yang tidak wajar untuk sesaat, tapi dengan cepat menghilang. Wang Lin menghela nafas. Bahkan jurus sekuat ini pun tidak mampu membunuh wanita ini. Kultivator formasi jiwa tahap akhir memang kuat. Saat tubuhnya mundur, domain kejam mengelilingi tubuhnya. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin, yang sedang mundur. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang memaksaku menggunakan harta hidupku. Kamu sekarang bisa mati dengan tenang." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan memetik satu kelopak bunga. Cihu meraung saat dia terbang ke udara. "Berhenti. Rekan kultivator kupu-kupu merah dan saudara Cheng, Anda berdua diundang ke sini oleh saya. Jika kalian berdua melanjutkan, jangan salahkan aku karena kejam." Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk melawan invasi wilayah kejam dan dengan dingin berkata, "Rekan kultivator Cihu, bukan saya yang memulai semua ini." Wajah kupu-kupu merah terasa dingin saat dia melihat ke arah Cihu dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Turun." Ekspresi Cihu berubah. Dia menatap kupu-kupu merah dan tertawa keras. "Rekan kultivator kupu-kupu merah, bagaimana jika saya ingin terlibat?" Kupu-kupu merah tetap diam saat dia membuang kelopak bunga dan perlahan terbang menuju Wang Lin. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar dan retakan muncul di langit.
Kekuatan kelopak bunga ini jelas telah mencapai batas dari fragmen alam surgawi ini. Cihu berteriak, kupu-kupu merah. Mata Wang Lin berbinar saat dia memukul tasnya dan segera bendera pembatasan lainnya muncul. Bendera pembatasan lepas dari tangannya dan terbang ke udara. Pembalasan ilahi. Kecuali benar-benar diperlukan, Wang Lin benar-benar tidak ingin menarik petir balasan ilahi. Dengan ini, pecahan itu pasti akan runtuh dan Wang Lin tidak tahu apakah dia cukup beruntung untuk lolos kali ini. Bendera pembatasan berkibar ke langit dan berubah menjadi awan kabut hitam yang mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 10 km. Episode 310 Fragmen yang tumpang tindih. Tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi sekeliling mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menggerakkan tangannya dan menyelesaikan pembatasan di tangannya. Dia hanya perlu melemparkannya ke udara untuk menyelesaikan bendera pembatasan, sehingga menyebabkan petir pembalasan ilahi turun. Ekspresi kupu-kupu merah berubah. Dia melihat batasan di tangan Wang Lin dan kemudian pada benda hitam di langit. Dia merasakan bahaya yang kuat, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasa jika dia mengizinkannya melakukan pembatasan itu, akan ada bencana hari ini. Saat ini, wajah Cihu menjadi pucat saat dia melihat benda hitam yang melayang di langit. Dia diam-diam menghela nafas dan berpikir, Cheng Niu itu masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya benda hitam itu adalah harta karun penyelamat nyawanya. Cihu berteriak, rekan kultivator kupu-kupu merah, kalian berdua adalah tamuku. Jika kamu bersikeras untuk terus menyerang, itu berarti kamu memusuhi saya. Saya secara alami akan mendukung saudara Cheng dan melawan. Juga, jika aku masih hidup untuk bisa kembali, aku pasti akan melaporkan ini pada Shizu. Dengan itu, sebuah ilusi muncul di belakang Cihu. Ilusinya adalah raksasa setinggi 100 kaki yang menatap kupu-kupu merah dengan mata hijau dingin. Kupu-kupu merah mau tak mau menjadi ragu-ragu. Dia diam-diam berpikir bahwa teknik Cheng Niu tidak sederhana. Ilusi di balik Cihu sudah semakin kuat. Jika dia terus bertarung, maka pecahan ini pasti akan runtuh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menunjuk ke udara dan memerintahkan kelopak bunga itu berhenti. Oke, Cihu. Bagimu, aku tidak akan membunuh orang ini hari ini, tapi peti mati giok itu pasti milikku. Cihu mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin mulai tertawa keras. Kupu-kupu merah, apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Wang Lin tersenyum tipis saat dia mengangkat batasan di tangannya tinggi-tinggi ke udara dan berkata, saya hanya perlu mengirimkan teknik ini di tangan saya dan pecahan ini akan runtuh. Apakah kamu percaya padaku, kupu-kupu merah? Wajah kupu-kupu merah langsung menjadi jelek. Cihu mengatupkan tangannya dan berkata, Saudara Cheng, saya akan mengambil keputusan. Segala sesuatu yang kita peroleh kali ini akan dibagi rata di antara kita. Bagaimana itu? Bagus, kalau begitu aku serahkan pada saudara Cihu. Wang Lin tersenyum tipis. Sebenarnya, dia tidak ingin menggunakan petir pembalasan ilahi jika memungkinkan. Dia hanya memiliki satu dari ini dan, mengingat struktur fragmen ini, bahkan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Kesimpulannya, itu akan berdampak buruk juga baginya. Selain itu, Wang Lin percaya bahwa kesempatan terbaik untuk membunuh wanita ini adalah kembali ke Suzaku tanpa segala batasan. Cihu berbalik dan berkata pada kupu-kupu merah, tolong simpan hartamu. Kupu-kupu merah mendengus pelan sebelum melambaikan tangan kanannya, menyebabkan bunga dan kelopaknya menghilang. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dan berkata, Cheng Niu, apakah kamu berani bertarung denganku begitu kita kembali ke Suzaku? Wang Lin tertawa dan berkata, saya bersedia menemani Anda. Wang Lin menghancurkan batasan di tangannya dan kabut hitam berubah menjadi bendera yang terbang kembali ke tas pegangannya. Adapun katak petir juga disingkirkan. Namun, ia terluka parah dan terlihat sangat lemah, membuat niat membunuh di hati Wang Lin meningkat. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dalam-dalam. Dia mau tidak mau mengakui bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk melawannya. Cihu diam-diam sedikit rileks dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa keduanya memiliki sejarah, maka apapun yang terjadi, dia tidak akan memanggil keduanya. Kupu-kupu merah adalah hal yang normal, namun Cheng Niu bisa melawan kultivator formasi jiwa tahap akhir sementara hanya pada tahap awal formasi jiwa. Dia tidak sederhana. Orang seperti ini pasti akan bersinar di Suzaku dan bahkan mungkin dianggap sebagai murid Suzaku. Cihu menarik napas dalam-dalam dan mengatupkan tangannya. Baiklah, kupu-kupu merah dan saudara Cheng Niu, silakan ikuti saya. Lokasi di Batu Giok masih jauh dari sini. Setelah dia selesai berbicara,
dia berbalik dan terbang. Kupu-kupu merah bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin saat dia berubah menjadi awan merah dan mengejar Qihu. Dia jelas tidak mau mengikuti dan tetap tinggal. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek saat dia mengikuti di belakang mereka. Wang Lin diam-diam berpikir, pada akhirnya, pikiran dan hatinya terlalu tidak stabil. Meski mencapai tahap akhir formasi jiwa dalam 100 tahun memang merupakan keajaiban, masih banyak masalah. Hatinya terlalu lemah. Itu hanya terbang. Apa bedanya berada di depan atau di belakang? Jika saya melawannya dengan tingkat kultivasi saya saat ini, kecuali saya menggunakan bendera pembatasan untuk memicu petir retribusi ilahi, tidak ada peluang bagi saya untuk menang. Domain hidup dan mati saya mengalami kesulitan mempengaruhi domain kejam yang hampir selesai. Namun, jika saya mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, dengan kendali yang saya miliki atas domain saya akan dapat mempengaruhinya. Pada saat itu, bahkan tanpa memicu petir pembalasan ilahi, saya akan memiliki peluang 70% untuk mengalahkannya. Domain hidup dan mati Wang Lin berasal dari siklus reinkarnasi surga, tetapi dia baru berada pada tahap awal formasi jiwa, jadi dia tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Bagaimanapun, dia baru saja mulai memahami surga. Tapi begitu dia mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, domainnya akan mencapai level lain, memungkinkan dia bersaing dengan domain kejam. Wang Lin diam-diam berpikir, saya ingin tahu apakah dia telah mencapai tahap di mana dia tidak perlu bergantung pada teknik. Yah, mengingat hati daunnya, kemungkinan besar dia belum melakukannya. Sepertinya saya selangkah lebih maju darinya dalam hal itu. Setelah mencapai tahap formasi jiwa, Wang Lin semakin merasakan bahwa selain beberapa teknik yang sangat misterius, hampir semua teknik lainnya tidak berguna. Seorang kultivator formasi jiwa dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan surga hanya dengan lambaian tangan, jadi hal yang paling penting adalah memahami cara menggunakan domainnya. Ranah hidup dan mati sangat tidak dapat diprediksi. Itu berfokus pada kata perubahan. Namun, bahkan kata perubahan saja tidak mudah untuk dipahami. Bagaimanapun, Wang Lin baru saja mulai mencoba memahaminya. Ketika dia memperoleh kemampuan untuk memadatkan seluruh domain hidup dan mati menjadi satu teknik, itu dapat dianggap menguasainya. Dengan hidup dan mati di masing-masing tangan menggantikan siklus reinkarnasi surga. Saat mereka terbang, Wang Lin dengan hati-hati mengingat pertarungannya dengan Red Butterfly. Mereka bertiga bukanlah orang normal, jadi mereka semua bergerak cepat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di ujung lain dari pecahan itu di bawah bimbingan Qihu. Ada sebuah gunung besar di sini. Gunung ini berbentuk seperti naga dengan kepala di awan. Awan membuat kepala naga itu tampak tidak nyata. Ini adalah tempat kultivasi abadi yang langka. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gunung sambil perlahan berkata, Saudara Qihu, mengapa tidak ada orang lain yang menemukan lokasi yang ditunjukkan di batu giok? Tolong jelaskan kepada kami. Qihu tersenyum dan berkata, sejujurnya, Saudara Cheng, alasan aku yakin tidak ada seorang pun yang menemukan tempat itu adalah karena tempat itu bukanlah suatu tempat yang dapat diakses melalui pusaran. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi tertarik. Mata kupu-kupu merah terfokus pada Qihu. Qihu tertawa. Fragmen yang terlihat pada gambar batu giok adalah fragmen yang sangat jarang tumpang tindih. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah saat dia segera mengerti. Ketika alam surgawi hancur, pecahannya tersebar secara acak, jadi ada kemungkinan beberapa pecahan saling tumpang tindih, membuatnya sangat sulit ditemukan. Bahkan ketika tiba secara acak dari pusaran, mereka hanya akan sampai pada pecahan di atas. Tidak ada yang menyangka akan ada pecahan lain di bawahnya. Berdasarkan logika ini, cukup aman untuk berasumsi bahwa belum ada orang lain yang menemukannya. Qihu tertawa. Juga, bahkan lapisan pertama bukanlah tempat yang bisa diakses dengan mudah. Karena kondisi cuaca yang buruk di sana, mustahil untuk membangun formasi transfer. Bahkan jika seseorang tiba di sana secara kebetulan, mereka tidak bisa tinggal lama. Kupu-kupu merah mencibir. Bagaimana Tuan Shizu menemukannya saat itu? Mata Qihu berbinar dan dia berkata, kupu-kupu merah, ini melibatkan rahasia keluarga, jadi aku tidak bisa mengatakannya. Wang Lin memandangi gunung berbentuk naga dan tetap diam. Tubuh Qihu bergerak dan terbang menuju gunung. Tak lama kemudian, mereka bertiga sampai di puncak gunung. Berdiri di atas kepala naga, Qihu menyebarkan akal sehatnya dan berkata, 1 bulan yang lalu, saya datang ke sini untuk memeriksa dan menemukan bahwa formasi transfer ini masih utuh. Dengan menggunakan formasi transfer ini, kita dapat sampai pada bagian yang paling dekat dengan tujuan kita.
Dengan itu, dia melangkah ke tempat yang kosong. Tempat itu tiba-tiba menyala dan tubuh Chi Hu menghilang. Kupu-kupu merah memandang Wang Lin. Matanya berbinar dan kemudian tanpa berkata apa-apa, dia masuk ke dalam formasi. Setelah sosok kupu-kupu merah menghilang, Wang Lin dengan tenang masuk ke dalam formasi. Di antara sekian banyak pecahan alam surga, di tepi selatan, terdapat pecahan yang dipenuhi arus dingin yang mengamuk dan es menutupi tanah. Ketika Wang Lin keluar dari formasi di langit, dia mengerutkan kening. Namun, saat melihat kupu-kupu merah, dia menunjukkan ekspresi nyaman. Lingkungan ini jelas tidak hanya tidak merugikannya, tetapi juga terasa sangat baik baginya. Chi Hu dengan serius berkata, rekan kultivator kupu-kupu merah, ini adalah jalan menuju lapisan pertama dari pecahan yang berjarak 300.000 km ke arah timur. Ini adalah negeri es dan kami membutuhkan kemampuan Anda untuk menahan hawa dingin. Begitu kita melewati daratan es ini, itu akan menjadi kehampaan. Saya memiliki kompas bintang untuk memastikan kami bertiga tidak tersesat. Saudara Cheng, hal-hal seperti jiwa yang Anda kendalikan itu sangat berguna dalam kehampaan, jadi mohon jangan menahannya. Setelah kita melewati kehampaan, kita akan mencapai bagian pertama. Lagi pula, tidak ada susunan transfer di sana, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan kita bertiga sampai di sana. Mendengarkan ini, Wang Lin akhirnya mengerti bahwa Chi Hu telah mengundangnya untuk jiwanya mengembara. Sepertinya ada rintangan yang bisa dengan mudah dilewati oleh jiwa pengembara. Tubuh kupu-kupu merah terbang ke udara dan dengan cepat bergerak ke arah timur. Dalam sekejap mata, ketiganya menghilang di kejauhan. Namun, setelah terbang beberapa kilometer, Wang Lin melihat kembali ke arah mereka datang dan menunjukkan ekspresi keraguan. Bahkan bagi mereka bertiga, perjalanan sejauh 300.000 km akan memakan waktu yang cukup lama. Pada hari ini, ketiganya tiba di jarak 300.000 km dari titik awal. Di tepi timur pecahan ini, bumi sepertinya telah terkoyak. Melewati bumi ada kehampaan yang tak ada habisnya.